banyak sekali belajar dari Madam Ani dan juga dari rekan-rekan di Sakina Finance. Saya juga adalah alumni Sakina Finance dan masih terus ikut belajar, masih ikut terus ikut seminar, ikut Zoom online-nya, insya Allah dengan perbedaan waktu di Riyadh ini. Eh, Kalau kembali ke 10 tahun lalu ya, yang Madam tadi sempat sampaikan, bahkan sebenarnya dari mahasiswa itu, Alhamdulillah sejak tahun kedua di mahasiswa, saya sudah berkesempatan untuk menjadi asisten dosen, kemudian sudah berkesempatan untuk join di lembaga riset gitu ya, sebagai junior researcher. Artinya Alhamdulillah sudah punya uang sendiri gitu. Eh, Sebagai seorang mahasiswa ekonomi, saya sebenarnya rajin membuat catatan. Saya punya target, misalnya sebulan ini keluar berapa gitu ya. Kemudian dapat tentu masih dapat support dari orang tua ya, berapa gitu. Dan meskipun tentunya ada keterbatasan satu dan lainnya, nah itulah pentingnya untuk memanage keuangan. Cuman yang sering kali, ini termasuk pengalaman saya ya, waktu jadi mahasiswa kemudian sudah punya uang sendiri, kelemahannya adalah udah punya uang sendiri nih gitu kan. Jadi mulai pengen yang lebih, pengen punya HP baru, mulai dan saya cukup sering gitu pergi ke toko HP gitu ya, coba buat lihat, buat ini, pengen punya HP baru, pengen punya sesuatu yang baru. Alhamdulillah udah punya penghasilan sendiri, pengen yang tadinya sering makan di angkringan karena saya kuliah di UGM di Yogyakarta, kok pengen ya makan di rumah makan gitu ya. Pernah akhirnya nyobain makan steak gitu ya, makan steak di rumah makan yang ya waktu itu buat mahasiswa Jogja 5.000 aja udah alhamdulillah kenyang banget. Bahkan masih sering makan 3.500 4.000 ya saat itu. Nggak tahu nih kalau di kantin Taskia dan sekitarnya sekarang udah berapa nih kalau makan. Nah, akhirnya ada kesan naik level nih gitu, yang kemudian bablas, seringkali ya uangnya habis juga gitu ya, uangnya habis juga. Nah, alhamdulillah belum ada pinjol-pinjol waktu itu, jadi masih aman dan sama sekali nggak terpapar, alhamdulillah. Dan alhamdulillah nggak pernah terpapar pinjol sampai sekarang. Nah, pada akhirnya belajar gitu ya, oh ternyata butuh memang manage keuangan, sampai kemudian ibu saya pun juga tahu ya, so saya punya catatan ini, pernah lah ada cerita dari saudara saya yang ternyata ya nih, Mas Ari udah bikin keuangan segala macam dan itu memang harus diterapkan. Ada masa ketika semuanya gitu ya sudah dirangkai dengan benar-benar, dan saya banyak belajar di Madam ngatur anggaran seperti ini. Kemudian 30% misalnya secara perencanaan keuangan syariah setelah bekerja, 30% misalnya dari manajemen keuangan itu harus disisihkan, maksimal buat buat kalau kita mau ngambil loan maksimal adalah 30%, kemudian 10% misalnya buat sedekah dan lain-lainnya. Dan kita harus punya 3 kali tabungan darurat untuk pribadi, kemudian 5 sampai 6 atau 7 kali kalau kita sudah berkeluarga. Ya, hal-hal seperti itu memang ternyata penting karena ketika terjadi shock event gitu ya, entah karena sakit, entah karena ya apalagi di zaman sekarang banyak terjadi PHK gitu ya, kita pada akhirnya siap dan keuangan kita termasuk keluarga itu nggak terlalu terguncang untuk waktu yang lama seperti itu, sampai kita setidaknya punya penghasilan yang cukup lagi. Nah, karena pada akhirnya masing-masing keuangan itu orang statusnya berbeda, dan saya pernah mengalami jatuh bangun yang cukup dalam, termasuk saat COVID kemarin gitu ya. Ada satu bisnis lain yang ternyata memang rugi, kemudian portofolio semua hancur. Ya, akhirnya dana darurat lah yang menyelamatkan, seperti itu, dana darurat yang menyelamatkan. Kemudian keuangan kita kembali lagi harus melihat catatannya, jangan sampai jebol, jangan sampai bablas. Dan eh, kalau saya percaya Hmm. satu hal selain memanage keuangan sendiri, Madam, pada akhirnya
selain usaha kita sendiri, yaitu adalah doa dari keluarga, doa dari orang tua, doa dari istri gitu kalau di kasus saya, yang itu benar-benar menembus langit gitu, Madam. Alhamdulillah. Kalau saya izin, Madam, saya sebenarnya selain cerita tentang masalah manajemen keuangan itu ya, saya juga mau share tentang eh, dunia keuangan syariah yang lebih luas lagi di kesempatan pagi ini. Jadi terkait dengan korporasi gitu ya, karena tadi saya pernah bekerja di industri, energi, agribisnis dan lainnya, itu mungkin terdengar oh keren gitu ya. Eh, kita tahu keuangan perusahaan besar tuh seperti apa. Teman-teman juga tahu lah kalau keuangan itu pasti banyak main Excel gitu ya, kemudian banyak main ERP systems seperti SAP, kemudian seperti Oracle, Microsoft Dynamics dan lain-lainnya. Dan tapi di balik itu sebenarnya banyak sekali perhitungannya, banyak sekali meeting, banyak budget, forecast, audit, deadline yang membuat kita kadang mikir ya Allah kapan selesainya ini ya gitu ya. Tapi dari pengalaman saya belajar bahwa finance itu sebenarnya bukan hanya sekedar angka, bukan hanya fungsi pencatatan. Dan memang sekali lagi pencatatan itu penting yang sudah juga Allah singgung dalam Al-Quran kan. Baik misalnya diawali dari utang piutang gitu ya dulu. Nah, finance itu sebenarnya punya core yang benar-benar fundamental, punya benar-benar penting, kritikal bagi perusahaan itu untuk ikut menjaga arah bisnisnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang berminat gitu ya di finance, tentu Taskia dasarnya ekonomi ya, apalagi ekonomi syariah. Finance itu adalah garda terdepan dan sekaligus garda terakhir untuk perusahaan itu sendiri gitu. Karena kita di perusahaan itu, misalnya kita mau ambil proyek baru gitu ya, terus finance itu harus bertanya proyeknya layak nggak sih? Kemudian risikonya sudah dihitung atau belum? Apakah cash flow-nya aman? Kemudian marginnya itu reasonable atau enggak? Kontraknya ini berisiko atau enggak? Kemudian apakah keputusannya ini pada akhirnya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak gitu ya? Karena saat perusahaan misalnya membuat budget, finance itu membantu untuk memastikan bahwa uang yang digunakan untuk satu hal itu benar-benar penting, harus ada manfaatnya gitu. Kemudian saat laporannya disusun, finance itu menjaga agar manajemen, kemudian auditor, kemudian ya stakeholders dan juga shareholders itu dan pihak lain bisa membaca ke kondisi keuangan perusahaan itu dengan benar dan akurat. Nah, jadi kita ini sebenarnya merasakan di finance itu pada akhirnya bukan hanya soal berapa angkanya gitu ya. Berapa sih keuntungan perusahaan, gimana status balance sheet-nya dan lain-lain, tapi apakah angka itu benar, apakah angka itu jujur dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya yakin sebagai teman-teman yang nanti akan misalnya menjadi praktisi syariah, finance itu harus amanah gitu ya. Karena kita bisa melihat data yang tidak semua orang lihat. Kita tahu kondisi keuangan perusahaannya seperti apa. Kita tahu proyeknya mana yang untung, mana yang rugi gitu ya. Kita tahu risiko yang mungkin belum banyak dilihat oleh orang-orang lainnya. Jadi benar-benar finance itu punya amanah yang sangat besar. Nah, terkait dengan keuangan syariah itu sebenarnya kalau di umum teman-teman mungkin sudah pernah banyak mendengar tentang PSAK ya, pernyataan standar akuntansi keuangan. Dan kalau bicara dengan keuangan syariah, saya hanya ingin sedikit singgung sedikit bahwa ada standar akuntansi lainnya terkait dengan keuangan syariah itu. Standar ini dikenal sebagai standar akuntansi keuangan syariah atau SAK syariah gitu ya, yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia atau DSAS IAI. Dan IAI menjelaskan bahwa PSAK dan SAK syariah itu merupakan bagian dari standar akuntansi keuangan Indonesia, punya karakter khas untuk transaksi serta akad syariah yang berbasis pada fatwa di DSN MUI. Ya, tolong koreksi saya nih, Madam, kalau misalnya saya ada yang kurang dalam penyebutannya. Dan saya sebenarnya belum banyak belajar tentang SAK syariah, tapi waktu itu em, sempat belajar gitu ya beberapa. Kalau untuk PSAK, insya Allah cukup memahami lah. Eh,
Dan kalau ada teman-teman yang mau belajar juga boleh untuk sharing-sharing dengan saya terkait dengan PSAK. Nah, kalau terkait dengan SAK syariah, SAK syariahnya itu biasanya pengkodenya, kodifikasinya ada yang terbaru juga saat ini, misalnya ada PSAK 401 terkait dengan penyajian laporan keuangan syariah, kemudian ada PSAK 402 terkait dengan akuntansi murabahah, kemudian ada akuntansi mudorobah, musyarakah, dan lain-lainnya yang memang diatur di standar akuntansi keuangan tersebut, gitu ya, standar akuntansi keuangan syariah. Bahkan kalau di PSAK umum itu kita dari dulu sudah ada tentang impairment seperti dia di SAK syariah juga sudah diatur tentang penurunan nilai yang kalau saya tidak salah disahkan di Juli 2 tahun lalu, Juli 2024 gitu ya. Tapi baru berlaku efektif insya Allah tanggal 1 Januari 2027 nanti gitu. Jadi eh, kenapa buat penting nih buat teman-teman ya kalau nanti ingin menjadi praktisi keuangan syariah, karena memang menunjukkan bahwa keuangan syariah itu di dunia keuangan syariah, SAK ini kemudian bukan bukan hanya sekedar ada label syariahnya aja gitu, tapi tetap benar-benar membutuhkan standar, profesionalisme, auditabilitas, dan juga accountability. Empat hal yang sangat penting di dunia keuangan, apalagi kalau kita bicara tentang syariah gitu ya. Karena kan misalnya dalam akad mudharabah kita nggak cukup hanya mengatakan ini jual beli syariah nih, tapi akuntan sendiri, akuntan syariah itu harus paham ya kapan revenue-nya itu direcognize, kemudian bagaimana receivable-nya itu dicatat, kemudian bagaimana risk atau risikonya itu diungkapkan, dan bagaimana kemudian laporan keuangan itu disajikan agar tidak menyesatkan pembacanya dan pembacanya itu bisa membaca bahwa oke ini kondisi keuangan perusahaan yang memang akurat. Seperti itu. Begitu juga dengan zakat, sukuk, wakaf, dan perbankan syariah, semua orang yang itu membutuhkan orang-orang yang paham nilai syariah, tapi juga kuat gitu secara teknis. Jadi kayak Madam Ani gitu ya, yang memang sangat kuat secara teknisnya, memaham aturannya semuanya, bahkan dari sisi Quran dan hadisnya juga memahami dasar-dasarnya seperti itu ya. Dan kalau saya boleh tutup, keuangan syariah itu membutuhkan dua hal fundamental, yaitu nilai dan juga kompetensinya. Jadi kuasai dulu gitu ya dasar-dasar financing, accounting, syariah, kemudian latih komunikasinya, bangun integritas dari sekarang. Integritas orang Indonesia itu nggak kekurangan orang orang pinter ya. Saya yakin teman-teman juga eh, percaya ini, teman-teman tahu ini bahwa Indonesia itu banyak banget orang-orang pinter, hanya saja mungkin sedikit kurang berintegritas. Jadi bangun integritas dari sekarang, jangan tunggu dulu nanti aja lah kalau saya udah manajer gitu ya. Nanti aja kalau saya udah jadi CFO, nanti aja kalau saya mungkin kalau saya punya atau jadi owner bisnis gitu ya, baru kemudian untuk belajar integritas. Mulai dari hal yang kecil, jangan manipulasi tugas, jangan manipulasi presensi, jangan titip absen gitu ya, Madam ya. Jangan asal copy paste. Saat ini kita punya dukungan yang luar biasa dari AI, tapi tolong jangan hanya copy paste dari AI, kemudian jangan hanya mengarang data. Integritas itu dimulai dari hal yang kecil dan jangan terlibat hal yang teman-teman misalnya tidak terlalu paham. Lebih baik mengatakan baik, saya akan belajar, dan baik saya akan review kembali gitu ya, baik saya akan eksplorasi lebih lanjut daripada kemudian teman-teman bilang oke saya tahu ini, saya paham, saya sudah melakukannya, tapi ternyata itu tidak sesuai dengan yang kenyataannya. Baik Madam, izin saya seperti itu dulu. Kalau ada yang teman-teman mau sharing juga tapi ditanyakan, silakan. Ya, terima kasih Mas Hari Gemilang. Terima kasih ya, Mas Hari Gemilang. Insya Allah kita semuanya menangkap ya pesan-pesannya, motivasinya tadi ya. Jadi silakan nanti boleh nggak adik-adik ini nanti kontak Mas Hargem dari Instagram atau dari LinkedIn atau dari mana nih yang biasanya? Sosial Boleh media. Madam, nanti boleh dari LinkedIn. Oh, Kalau LinkedIn ya. Instagram kebetulan saya private Madam. Ya.
Mas Hari Gemilang ya nanti insya Allah. Terima kasih Mas Hari Gemilang dan terima kasih Sama-sama, Mas Madam. Terima kasih atas Pratama, kesempatannya. Pak Agung yang sudah memfasilitasi dan teman-teman semuanya, Mbak Utami, Mbak Sari, dan ada di sini Mas Raka Novat dan semua-semuanya ya Rizal dan sahabat-sahabat disabilitas semuanya. Insya Allah kita berjumpa lagi. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Argem. Sehat, Mas. Alhamdulillah, Mbak Askia, apa kabar? Bisa kita foto terlebih Alhamdulillah. dahulu, Madam, sama teman-teman Taskia. Tapi dibuka kameranya, jangan di blur. Siapa yang bisa? Di sini ada lihat tidak kan? Oke. Yumna mana Yumna? Pasti Yumna. Baik. Tidak Masya Allah. didengar sama Madam. Iya. Baik, terima kasih Mas Hargam, Madam, sudah memberikan motivasinya ya. Kita lanjutkan dengan acara kita, yaitu Tembus Dunia Kerja dan Koperasi. Masya Allah. Insya Allah kita akan melaksanakan webinar yang bertemakan dengan... Oke, sebentar. Sampai nunggu ada yang dari sekolah datang. Tapi sebenarnya Baik, kita akan lanjutkan webinar kita yang bertemakan disabilitas di dunia kerja koperasi, peluang nyata, batasan, dan strategi masuk lingkungan profesional. Insya Allah nanti saya sendiri, Agung Pertama, yang akan menemani Bapak dan Ibu semuanya dalam acara webinar kita pada pagi hari ini. Eh, s- Sebelumnya saya akan membaca rundownnya terlebih dahulu. Pertama, kita akan pembukaan, kita akan ucapkan lapas basmalah. Yang kedua, kita akan perkenalan dan sekaligus materi. Yang ketiga, ada sesi tanya jawab. Insya Allah sesi tanya jawab nanti bisa teman-teman membuat pertanyaan di kolom chat Zoom ataupun on cam. Terus yang terakhir ada penutup. Nah, di sini spesialnya webinar kita, insya Allah nanti pertanyaan terbaik akan mendapatkan 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari Sakinah Finance, yaitu berupa e-wallet. Mungkin baiklah kita langsung saja dengan acara kita yang pertama, pembukaan. Mari sama-sama kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara kedua, yaitu acara eh, ke materi sekaligus perkenalan dari pembicara kita, yaitu Mas Hargam Gumilang. Waktu dan tempat kita persilakan. Baik, terima kasih Mas Agung. Eh, saya buka lagi ya, ini acara lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Waalaikumsalam. Tuhan seluruh alam, kita diberikan kesempatan bertemu di acara insya Allah berkah di pagi ini. Kebetulan di sini Mas Agung dan teman-teman masih jam 5.43. Saya belum sempat lari-lari nih, tadi bangun langsung sholat subuh dan kemudian siap-siap. Dan di Riyadh ini cuacanya masih adem, alhamdulillah, tapi sudah mulai masuk transisi ke musim panas. Jadi sebentar lagi di bulan Juni gitu ya, Juli, Agustus itu nanti suhunya udah mulai di atas 40 derajat. Dan kalau teman-teman yang berkesempatan umroh ke Mekah gitu ya dan jalan ke Madinah itu mungkin kalau di saat musim panas tahu seperti apa panasnya di Arab Saudi ini ya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti kebaikannya. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sakinah Finance, pada Madam Ani ya, kemudian Oke. ada Mbak Nia ikut join nggak nih? Ada Mbak Nia nggak Mas Agung? Sudah ada Mbak Nia. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Nia. Makasih juga Mas Agung dan para eh, panitia lainnya di Sakina Finance. Lalu para pendamping, juru bicara isyarat, ada Mbak Utami ya, Mas Agung ya. Iya, ada Mbak Utami, ada Mbak Sari. Ada Mbak Utami dan Mbak Sari. Mungkin nanti eh, dipin aja Mas Agung karena justru beliau lebih penting dibanding wajah saya ada di layar. Insya Allah sudah saya pin semua dua-duanya, Mas Hari. Oke. Dua-duanya sudah saya pin. Tapi sudah terlihat belum ya dari bawah dari teman-teman?
Di sini sudah saya pin dua-duanya. Saya ngelihat Mbak Utami sih Oh iya, Mbak Sarinya memang infonya. bergantian Mas Hari. Jadi 15 menit, 15 menit. Oh, oke. Iya. Baik, siap-siap. Ya, saya senang sekali bisa hadir di sini karena kita akan ngobrol-ngobrol tentang disabilitas di dunia kerja korporasi, peluang nyata, batasan dan strategi masuk lingkungan profesional seperti apa. Dan saya mau suasananya nggak terlalu kaku ya, kita santai aja ngobrol-ngobrol. Saya hari ini ingin teman-teman itu ikut aktif, bukan hanya mendengarkan, tapi juga ikut menyampaikan pendapatnya, ya, ikut berpikir, bertanya, kemudian sama-sama nanti ikut jawab gitu ya, dan ikut mencoba. Jangan khawatir, seperti yang tadi Mas Agung udah sampaikan juga ya, ada ya ini ada Mbak Utami, ada Mbak Sari yang ikut membantu teman-teman semua yang membutuhkan, dan supaya lebih semangat, tadi Mas Agung menyampaikan akan ada 3 reward, dan izin saya tambah lagi ya Mas Agung, saya akan berikan 3 reward untuk 3 peserta teraktif selama sesi ini. Tapi mohon maaf saya belum bisa ngasih reward hadiah berangkat umroh ya. Bantu doa saya kalau nanti suatu saat bisa memberikan hadiah umroh buat teman-teman. Peserta teraktif bukan Amin harus ya Allah, jawabannya. amin. Semoga kami bisa ke Riyadh, Mas Hari, ke sana jumpa sama Mas Hari. Mohon doanya. Amin, Insya insya Allah Allah Mas Agung. saya sama Mas Agung berangkat Juni, Mas Hari. Wah, mantap Insya Mbak. Allah. Insya Allah, Mbak. Mohon doanya, Mas Hari. Ya, yang dilihat itu untuk keaktifan adalah keberanian untuk bertanya, kemudian menjawab, dan mencoba ikut terlibat ya. Semoga dengan ikut aktif, manfaatnya akan lebih banyak terasa buat teman-teman. Saya boleh ngobrol dulu ya dengan satu, dua, tiga peserta. Boleh deh. Saya punya pertanyaan sederhana nih. Siapa teman-teman di sini yang punya cita-cita ingin bekerja di perusahaan besar, ingin bekerja di BUMN, misalnya di bank syariah, di kantor, hotel, pabrik, di dunia energi. Siapa? Boleh nggak sharing? Iya, Pak. Boleh tampilkan kameranya, Mas Agung. Boleh tolong dibantu kalau ada yang mau. Oh iya, oke, siap Mas Hari. Ini Iya, ada Pak. 2. Jadi kita akan pilih. Untuk saat ini belum ada. Silakan teman-teman bila ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, mungkin ya terkait Sharing dunia dulu nih. kerja. Siapa yang ada nggak cita-cita Itu untuk Pak bekerja di Raka perusahaan besar? Novat, Agung. Raka Novat itu udah mau ngomong. Raka Novat. Oke, ya silakan Raka Novat. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti teman-teman perkenalkan diri, Salam. asal dari mana dan komunitas apa ya? Saya Pak dari Indramayu. Wah, Di Indramayu dekat Cirebon. Indramayu. Iya. Masya Allah. Saya Silakan. kampung halaman di Ayo, Cirebon, Pak. Pak Raka. Saya ingin kerja di pabrik, tapi itu kesulitan banget, Pak. Kesulitan saya satu, saya disabilitas fisik. Keduanya, saya punya penyakit, Pak. Sulitnya tuh, Pak. Baik, berarti ada cita-cita untuk kerja di pabrik ya, Pak Raka ya. Iya. Insya Allah, bagus-bagus Pak, mantap Pak. Insya Allah akan ada kesempatannya buat Pak Raka nanti Pak. Ada lagi Tapi orang tua teman-teman saya yang tuh, mau cerita? Pak, boleh melanjutkan, Pak. Ya, silakan Pak. Saya lulusan S1 Masya Allah. Fakultas Fisik, Pak. Fakultas Pemerintahan, Di mana Pak? Ilmu Pemerintahan, Ilmu Pemerintahan di Universitas Wiralodra Indramayu. Ah, oke. Masya Allah.
Masya Allah Pak Raka. Punya semangat buat belajar, Alhamdulillah sudah lulus S1 Pak ya. Alhamdulillah. Iya, Dan Pak. Alhamdulillah, baik, Pak. Itu berkat orang tua saya, Pak. Masya Allah. Baik Pak Alhamdulillah. Raka, kita akan banyak ngobrol lagi nanti Pak. Eh, Bagaimana Iya, mungkin Pak. nanti kita akan lihat Pak Raka kesempatan-kesempatannya seperti apa, kemudian tips dan Baik, triknya Pak. bagaimana. Terima kasih Pak Raka sharingnya. Ada satu lagi? Sama-sama, Pak. Ada pertanyaan dari komunitas Papua, Pak Hari Gemilang. Ini Pak Robi Nyong. Beliau adalah ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Beliau berdomisili di Papua. Jadi beliau bertanya, bagaimana caranya kami disabilitas di daerah mengakses informasi ketenagakerjaan dan apakah ada kesempatan untuk kota 1% kah? Ya mungkin bisa dijawab sama Baik, Mas Hari. baik. Nanti kita akan masuk ke materinya untuk itu ya. Ehm, Sebelum kita mulai sesinya, jadi masih introduction dulu ini. Saya ingin teman-teman sekarang ikut sedikit berpikir nih. Saya akan menyebutkan beberapa kondisi. Apakah orang-orang ini bisa bekerja di dunia profesional? Yang pertama adalah seseorang yang kehilangan pendengaran sejak kecil. Yang kedua adalah seseorang yang menggunakan kursi roda atau alat bantu lainnya karena keterbatasan fisik. Kemudian seorang yang tidak bisa melihat, seperti itu. Pertanyaannya sekarang lebih jauh, apakah mereka bisa sukses di dunia profesional? Saya ingin memperkenalkan beberapa orang yang bukan hanya bekerja, tapi mereka berhasil di level yang sangat tinggi. Mas Agung, boleh tolong untuk di-share slide. Baik, kita mulai yang pertama dari Angki Yudhistia. Angki adalah sosok yang sangat dikenal di Indonesia dalam mengakomodasi hak-hak, mengadvokasi hak-hak disabilitas di dunia kerja. Beliau kehilangan pendengaran sejak usia 10 tahun, tapi tidak menghalanginya untuk meraih kesuksesan akademik dan juga profesional. Pencapaiannya, beliau selain menjadi pendiri Disable Enterprise, beliau juga pernah dipercaya menjadi staf khusus presiden. Dalam dunia kantor, berhasil membangun ekosistem yang menjembatani kaum disabilitas dengan dunia industri baru, memastikan bahwa perusahaan yang formal itu memahami bagaimana caranya memberikan fasilitas yang inklusif bagi karyawan disabilitas. Kemudian yang kedua ada Nikki Clara, seorang disability womanpreneur yang juga aktif di dunia korporasi, kehilangan salah satu kakinya, tapi tidak menghentikan langkahnya untuk berkarir di bidang human resources, di bidang sumber daya manusia, dan juga manajemen. Niki Clara pernah menjabat sebagai COO di beberapa perusahaan dan aktif sebagai pembicara mengenai pemberdayaan sumber daya manusia. Beliau juga memperkenalkan satu filosofi atau konsep limitless yang mana disabilitas itu bukan hanya karakteristik, bukan penghalang produktivitas di kantor. Kemudian yang terakhir ini adalah Haben Girma dari Global ya, bukan di Indonesia, tapi merupakan salah satu contoh sukses juga. Dia adalah penyandang disabilitas tunarungu, tunanetra pertama yang lulus dari Harvard Law School. Jadi dia membuktikan bahwa hambatan komunikasi itu kemudian dapat diatasi dengan teknologi asisten yang canggih gitu ya. Dan di dunia kantor dia bekerja sebagai pengacara hak-hak sipil dan konsultan aksesibilitas bagi perusahaan teknologi besar, perusahaan teknologi yang ada di Silicon Valley. Kemudian inovasinya sering menggunakan perangkat braille digital untuk berkomunikasi secara real time di ruang meeting, di court atau di pengadilan,
Dan ini menunjukkan bahwa disabilitas berat pun ya beliau tidak bisa melihat, punya keterbatasan dalam bicara, berkomunikasi, tapi tetap bisa beroperasi di level profesional yang tinggi. Seperti itu. Nah, ada nggak yang sempat ragu tadi bahwa atau teman-teman mungkin ada yang ragu gitu ya bahwa bisa benar nggak sih bisa yang punya keterbatasan penglihatan, keterbatasan pendengaran, keterbatasan fisik yang lainnya itu ternyata bisa sukses gitu. Seringkali sebenarnya yang membatasi kemampuan, yang membatasi kita itu bukan kemampuan ya, tapi perspektif kita dalam menghadapi kemampuan ini. Dan saya ingin membuka sesi ini dengan satu pesan sederhana. Saya nggak mau bicara untuk menjual mimpi atau memberikan janji yang terlalu tinggi. Pagi ini saya mau sharing gambaran yang jujur ke teman-teman semua bahwa peluangnya itu ada. Peluangnya ada, tapi tantangannya juga itu nyata gitu ya. Dan cara untuk masuk ke dunia kerja profesional itu bisa banget loh dipelajari. Jadi kita akan bahas di dunia kerja korporasi, dunia yang mungkin kalau teman-teman rasa formal banget gitu ya, kompetitif, dan bagi sebagian orang itu mungkin nggak selalu mudah diakses. Bagi teman-teman penyandang disabilitas, perjalanan menuju dunia karir itu kadang punya tantangan tambahan, bisa dalam bentuk akses informasi, kemudian proses rekrutmennya, komunikasinya, atau yang terakhir adaptasi di lingkungan kerja itu sendiri gitu. Tapi pada saat yang sama kita juga bisa melihat perubahan yang nyata. Makin banyak perusahaan-perusahaan, apalagi perusahaan multinasional gitu ya, yang membuka ruang inklusivitas dan lingkungan kerja di dunia profesional itu semakin mapan untuk memberikan kemudahan bagi teman-teman yang penyandang disabilitas untuk bekerja, untuk berkembang di sana, dan berkontribusi secara penuh sesuai perannya gitu. Artinya peluangnya memang ada nih, tapi sekarang gimana bisa masuk, gimana bisa berkembang, dan kita perlu memahami dulu dengan jelas tiga hal yang utama gitu ya. Mas Agung boleh masuk ke slide berikutnya. Ya, next. Jadi sebelum ke sini, sebenarnya peluangnya itu peluang apa yang tersedia, kemudian tantangan apa yang teman-teman mungkin hadapi, dan strategi apa yang bisa dilakukan untuk masuk bertahan. Ini akan kita diskusikan di pagi ini. Dan terkait dengan di slide ini, saya akan sharing bahwa sebenarnya peluangnya itu sudah ada ya di Indonesia. Nah, ini tadi sempat disinggung juga dari Papua ya, di teman-teman di Papua. Kalau kita ngomong peraturan di Indonesia itu sebenarnya ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menyebutkan bahwa perusahaan swasta itu wajib memperkenalkan minimal 1%, mempekerjakan minimal 1% penyandang disabilitas. Kemudian instansi pemerintah, BUMD, dan BUMN wajib minimal 2%. Jadi sebenarnya secara hukum itu dunia kerja nggak menutup pintu buat teman-teman, membuka aksesnya. Jadi bahkan bukan hanya membuka, tapi mewajibkan nih dari pemerintah sendiri, mewajibkan adanya ruang. Tapi kalau kita lihat dari sisi datanya, gitu ya, sekarang jumlah penyandang disabilitas di Indonesia itu juga besar. Potensinya itu besar banget. Jika mengacu pada data BPJS dari hasil long form SP 2020 gitu ya, itu diperkirakan sekitar 8,5% dari populasi atau hampir 23 juta, dan banyak diantaranya itu berada di usia produktif. Itu adalah angka untuk teman-teman penyandang disabilitas. Nah, tapi kalau kita lihat di dunia pekerjaannya, ternyata nggak semuanya bekerja. Nggak semuanya itu bisa masuk ke sektor formal karena jumlahnya saat ini masih relatif kecil. Dan tentu dalam praktiknya kita juga melihat bahwa belum semua perusahaan menjalankan kewajiban tersebut secara optimal. Artinya apa? Artinya ada gap. Iya, betul. Dari teman-teman Papua menyatakan memang ada gapnya.
di satu sisi regulasinya sudah ada, undang-undang sudah mendukung, kesempatan secara hukumnya sudah dibuka, tapi di sisi lain implementasinya itu belum maksimal. Pelaksanaan belum maksimal, aksesnya belum merata, dan kesiapannya baik dari sisi perusahaan maupun dari pencari pekerjanya itu masih memang ada tantangan tersendiri gitu. Jadi kalau hari ini ada yang merasa, teman-teman ngerasa kok sulit ya masuk ke dunia kerja gitu, itu sebenarnya bukan karena nggak ada peluangnya, tapi karena jalur kesananya itu memang belum sepenuhnya terbuka secara merata gitu. Jadi di sini sesi ini jadi penting. Kita nggak hanya akan bicara kesempatan yang ada, tetapi kenapa sih masih sulit diakses, apa saja hambatannya, dan kemudian bagaimana nih supaya kita bisa masuk dan berkembang. Boleh next slide? Nah, kita lihat tadi aksesnya belum sepenuhnya merata gitu ya. Tapi kita juga lihat sekarang dari sisi peluangnya. Kita akan lebih banyak bahas peluangnya ada dan sudah benar-benar terjadi gitu ya. Bukan hanya di atas kertas nih, bukan hanya di regulasi. Kita coba melihat sisi positifnya. Banyak peluang tersedia di sektor administrasi, perkantoran, kemudian customer service, manufaktur, logistik, warehouse, ada di hospitality, di hotel, dan lain-lainnya ya. Dan juga di dunia jasa, kemudian digital dan teknologi. Pada job fair Kemnaker 2025 itu tersedia lebih dari 50.000 lowongan kerja dan 1.487 lowongan itu untuk disabilitas. Posisinya waktu itu yang banyak diminati, kalau saya tidak salah, itu adalah operator produksi, ada staf mekanik, ada staf logistik, ada admin di staf accounting juga, kalau saya tidak salah, dan di bursa kerja inklusif tingkat provinsi gitu ya, itu banyak juga tuh. Misalnya di Jawa Timur tahun lalu ada 163 kebutuhan tenaga kerja penyandang disabilitas dari 9 perusahaan besar gitu ya, yang tersebar di 15 posisi kayak administrasi, operator, dan lain-lainnya. Nah, dia menunjukkan sebenarnya bahwa perusahaan itu mulai siap gitu ya, mulai siap untuk menerima, mulai siap membuka posisi juga secara konkret. Dan kalau kita lihat lebih jauh, sebenarnya peluang itu hanya nggak ada di satu jenis pekerjaan, banyak nih, banyak variasinya. Dan kalau tadi Pak Raka juga mau sempat mengatakan bahwa saya mau bekerja di pabrik gitu, insya Allah peluangnya ada. Nah, jadi sebenarnya dunia kerja mulai bergerak dari sekedar memberikan kesempatan gitu ya. Jadi mulai mencari kecocokan nih, dan mereka juga mulai mempersiapkan diri. Dan yang paling penting ada match antara kompetensi dan kebutuhan pekerjaannya. Saya ingin juga mengasih beberapa contoh gitu ya. Ada seorang pekerja dengan disabilitas pendengaran yang sebelumnya itu berkali-kali ditolak saat melamar pekerjaan. Bukan karena nggak mampu, tapi karena memang perusahaannya belum siap gitu. Tapi akhirnya kemudian diterima di sebuah perusahaan manufaktur dengan sistem kerja yang jelas, dengan lingkungan yang mendukung, hasilnya berubah, bisa bekerja dengan baik. Kemudian kalau teman-teman nanti bisa googling juga gitu ya, di sektor hospitality Bali itu ada pekerja dengan disabilitas yang bekerja di bagian housekeeping, pekerjaan yang memang butuh ketelitian, butuh konsistensi dan standar kualitas yang tinggi ya di perhotelan nih. Tapi bisa menjalankan pekerjaan dengan baik karena apa? Satu, tugasnya jelas. Kemudian instruksinya itu dibuat lebih terstruktur, disampaikan dengan runutan yang jelas, kemudian lingkungan kerjanya juga mendukung. Jadi yang bisa kita pelajari sebenarnya pesannya adalah yang menentukan itu bukan semata-mata kondisi keterbatasan teman-teman, tapi ada kecocokan antara kompetensinya, antara petugas pekerjaannya, dan juga dukungan yang tersedia gitu. Dukungan tersedia ini adalah faktor yang nanti kita bisa bahas apa aja yang teman-teman bisa siapkan dan juga tentunya kesiapan dari perusahaan. Ada satu hal yang penting juga nih hari ini, akses untuk mencari kerja juga udah mulai tersedia.
nggak harus melalui jalur umum, tapi ada juga dari BPJS Ketenagakerjaan, ada linkabilitas dari Kemnaker, ada dari online platform gitu ya. Em, Boleh nggak nih, Mas, ini karena biar saya eh, nggak ngarang-ngarang aja ya, tapi dari Mas Agung atau Mbak Ririn ya, ini yang membantu slide-nya ya, boleh nggak kita ke Iya, Google nih Mas, Mas kita ke Google cari BPJS Ketenagakerjaan gitu Mas, lowongan disabilitas, Oh ya, mungkin bisa dibantu sama Kak Ririn. Baik, sebentar. atau BPJS Ketenagakerjaan ya Mas Arya. ya Oke. Ini kita pertanyaan coba sudah banyak sekali Mas Ari. Mungkin nanti ya setelah Mas Ari di Nih, share kalau ada yang mau tanya langsung terkait dengan materinya, boleh langsung aja ya sebenarnya. Nggak apa-apa, Iya. boleh boleh langsung disampaikan. Tolong diinterrupt saya, Mas Agung. Nggak apa-apa, Mas. Oh nggak apa-apa dipotong ya Mas Ari ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, siap Justru Mas Ari. sambil ngobrol aja. Hmm. Tapi kalau tips-tipsnya nanti belakangan nih. Nah, Siap, siap. bukan yang ini. Mungkin saya coba share ya sebentar. Iya. Saya menggunakan dua perangkat. Sudah terlihat ya. Apa tadi lowongan BPJS. ya Oke. BPJS Ketenagakerjaan, BPJS lowongan disabilitas. Nah, di sini ada Inclusive Job Center nih, BPJS Ketenagakerjaan. Ini hanya salah satu aja ya. Nanti kita coba lihat yang lain. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada lowongan untuk diproduksi gitu ya di Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Timur, ada yang di Jogja juga, ada untuk quality control, ada operator jahit, kemudian ada ya ini di Jogja, rata-rata di Jogja di Jawa Timur ya. Kemudian coba kita cek lagi misalnya masuk ke Glints. Nah, ini teman-teman udah tahu belum ya? Ada website atau portal untuk mencari pekerjaan seperti ini. Di Glints sebentar. Ini salah satu kita bisa mencari pekerjaan ya Mas Arya. Ngirim CV seperti itu ya. Betul, betul Mas Agung. Kalau ada teman-teman yang mau tanya terkait ini, silakan ya langsung open mic atau tolong dibantu Mas Agung atau dari Ya, Mbak Utaminya. ini sudah ada beberapa Mas Ari, mungkin tentang pengalaman Mas Ari juga kan. Ya, terkait ini dari Anto, Mas Ari mau tanya, saya ingin bekerja di dunia Pertamina nih, katanya seperti Mas Ari sampaikan tadi ya cerita pengalamannya lah gitu kan. Terus Ya, bagaimana sih cara masuk ke sana gitu Mas Ari? Apakah ada cara khusus untuk teman-teman yang disabilitas seperti itu Mas Ari? oke, Banyak nih oke. teman-teman yang tertarik Mas Ari Nih, untuk di oke, itu saya akan Pertamina. jawab setelah ini, insya Allah. Nih, yang pertama, misalnya contoh marketing IT gitu ya, ini jelas loh. Di sini dituliskan di deskripsinya bagi penyandang disabilitas dipersilakan melamar gitu. Dan banyak contoh lain di Glints, di Jobstreet, kemudian di LinkedIn gitu. Itu banyak sekali hal-hal yang perlowongan yang teman-teman bisa cari gitu. Kalau kita ke Jobstreet misalnya, Jobstreet Indonesia, terus teman-teman cari di sini disabilitas gitu ya. Ah, ini harus sign in. Ya, banyak banyak insya Allah kalau Mas Agung boleh kembali ke slide. Oke. Siap, Mas Ari. Mungkin dari Mas Ari bisa di stop dulu screen. Oh, oke. Siap. Silakan Kak Ririn.
Next, boleh? Ya, ini tadi ada, kemudian ada kerjabilitas, ada di ini staf administrasi, ini job street yang, oh ya, yang atas kiri itu job street. Nah, ini karena ini terkait dengan pertanyaan tadi dari siapa? Maaf, Mas Agung. Bapak Anto. Bapak Anto ya, kerja di Iya. Pertamina. Awalnya gini deh, kenapa ini sebenarnya saya mengajukan diri mau sharing ke Sakina Finance. Karena jujur, oh ya saya tahu program ini yang sangat bermanfaat buat teman-teman. Dan ini sudah berjalan berapa lama ya Mas Agung? 1 tahun ya Sakina Finance ya? Buat pelatihan disabilitas ya. Sudah Awalnya kenapa? 3 tahun. Hah? Sudah 3 tahun ya? berjalan tiga Masya Allah. tahun, iya. Awalnya itu 2022. saya, gini, di gedung saya di gedung saya itu ada beberapa penyandang disabilitas di sini. Di Riyadh, Saudi Arabia. Di kantor saya sendiri ada. Kemudian ada beberapa yang keterbatasan fisik, ada keterbatasan untuk berbicara gitu. Dan saya kagum aja ngelihat beberapa kali satu lift dengan orang-orang yang bahkan eh, keterbatasan fisik itu bukan hanya sekedar nggak bisa jalan, tapi memang secara tingginya sudah ada keterbatasan gitu ya. Eh, Beliau menggunakan kursi roda dan alat bantu lainnya setiap hari, nggak hanya satu orang. Kemudian saya lihat beberapa kali dia harus naik Uber dibantu gitu ya, dibantu dengan drivernya, kemudian naik bis itu nggak jadi halangan buat mereka pergi ke kantor setiap hari gitu ya, di sini dan bekerja sebagaimana praktisi profesional lainnya. Bentar, maaf, baterai saya habis. Oke, baik Ya, teman-teman semuanya bisa ini apa namanya bisa cerita juga sedikit di kolom chat bila ada yang ingin ditanyakan atau lebih baik ya on cam ya ya, langsung. lebih baik on cam. Nah, Kak, terkait tadi, jadi terkait dengan pertanyaan gimana membuat masuk Pertamina gitu ya. Saat ini sebenarnya banyak perusahaan khususnya yang multinational company itu sudah mulai membuka program inclusivity dan juga diversity gitu, inclusion dan diversity. Jadi mereka membuka lebih luas akses bekerja ke semua kalangan, mulai nggak ada keterbatasan dari ras, suku, gitu ya, agama, termasuk masalah keterbatasan fisik. Jadi memang sangat-sangat terbuka. Sekali lagi, ini tentang match antara kebutuhan pekerjaan dan juga kompetensinya, gitu. Nah, saya juga sambil lihat pertanyaan nih. Oh, tadi dari Pak Anto ya, yang bertanya. Eh, di perusahaan-perusahaan besar, yakinlah selama kompetensi teman-teman itu cocok, maka teman-teman akan bisa bersaing gitu ya. Kita akan banyak bahas insya Allah nanti di slide berikutnya bagaimana caranya. Gitu. Boleh next dulu, Mas Agus. Ini realitanya di dunia kerja sekarang ya. Masalahnya itu lagi-lagi bukan aturan, tapi pada implementasi dan kesiapan sistemnya. Mulai dari hal yang mendasar, ya regulasinya udah siap ya, tapi implementasinya yang belum berjalan sesuai harapan. Pemerintah menyiapkan 1%, kuotanya swasta 2% buat BUMN, buat BUMD, kemudian buat instansi pemerintah, tapi masih belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Kemudian ada juga data dari sisi ketenagakerjaan bahwa peluang bagi pekerja non disabilitas itu sebenarnya yang non disabilitas 5 kali lebih besar dibanding penyandang disabilitas, dan tingkat partisipasinya masih cukup rendah saat ini dan masih harus ditingkatkan lagi. Jadi memang tantangannya itu benar-benar nyata juga gitu. Teman-teman, saya yakin juga sudah mulai paham bahwa memang ada tantangannya. Sekarang kita masuk ke realitas yang lebih praktis nih.
ya akses kerja belum nyata, walaupun peluangnya itu ada, nggak semua orang itu punya jalur yang sama buat aksesnya. Mulai dari informasi lowongan, makanya saya tadi ingin nunjukin bahwa lowongannya ada kok gitu, lowongannya banyak. Coba mulai buka akses gitu ya di HP teman-teman atau di laptop teman-teman gitu ya, atau yang punya gadget, coba mulai akses lowongan kerja disabilitas, buat di LinkedIn, buat di Glint, buat di Jobstreet gitu ya. Kemudian hal lainnya sebenarnya dari akses pelatihan. Nah, Sakina Finance udah luar biasa memberikan pelatihan ini dan semoga akan bisa berjalan terus bermanfaat buat teman-teman, dan juga yang terakhir itu terkait dengan jaringan profesionalnya gitu. Itu yang penting. Dan faktor keduanya itu fakta kedua, sorry, masuk ke sektor formal masih terbatas, memang gitu ya. Banyak penyandang disabilitas yang bekerja, tapi sebagian besar masih di sektor informal. Dan yang masuk ke dunia kerja itu termasuk korporasi, jumlahnya masih lebih kecil gitu. Dan proses rekrutmennya juga belum selalu aksesibel. Ini yang banyak terjadi mungkin ya. Ada nggak teman-teman yang ngalamin tesnya itu nggak disesuaikan gitu ya? Tesnya kayak orang yang non disabilitas saja biasa gitu ya. Mungkin tes tertulis, semua berlaku buat umum. Kemudian interviewnya nggak ada komunikasi tertentu gitu ya. Jadi nggak ada ruang untuk teman-teman itu menyampaikan kebutuhan kerjanya gitu. Padahal sebenarnya dari aturan bahkan secara global dari International Labour Organization itu menyampaikan proses seleksi dari awal itu harusnya fokus pada kompetensi intinya gitu, bukan pada hambatan apa. Teman-teman punya hambatan apa? Oke, berarti nggak bisa perusahaan ini gitu. Jadi hambatannya apa yang kemudian itu harusnya diakomodasi oleh perusahaan. Nah, em, kita kalau lihat seperti ini, teman-teman bakal mundur apa enggak nih? Harusnya enggak ya. Harusnya enggak. Justru dengan realitas ini kita bisa masuk dengan apa, kesadaran awareness yang lebih tinggi. Kemudian strategi dan kesiapan yang lebih matang. Karena pada akhirnya yang berhasil yang memiliki kemampuan dan yang memahami medannya itu seperti apa gitu. Jadi gimana menghadapi tantangannya? Sebelum itu saya coba mau screening lagi. Ada yang mau buka cam untuk nanya? Ini banyak, udah mulai banyak nih. Tolong dibantu ya Mas Agung. Ya, Di-cut aja siap. saya. Saya ini kan Boleh bacakan ya Mas Ari. dipilih. Oke. Teman, kita terkait pertanyaan, kita pertanyaan yang bekerja ataupun berbisnis ya. Karena kita memang untuk pelatihan uh, pendampingan. Oke. Di sini ada yang nanya juga Mas Hari terkait eh, Assalamualaikum Pak, mohon izin menyampaikan pertanyaan saya. Dalam realita dunia kerja korporasi yang penuh tekanan target dan kompetisi internal, banyak kandidat gagal bukan karena kurang pintar, tetapi kurang memahami budaya kerja perusahaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana korporasi modern dapat membuka peluang kerja yang benar-benar inklusif bagi penyandang disabilitas, bukan sekadar memenuhi kewajiban regulasi, dan apa langkah mitigasi terbaik bagi penyandang disabilitas ketika kurangnya akses disabilitas, stereotip kemampuan kerja maupun keterbatasan di jenjang karir. Mungkin sekian, terima kasih. Baik. Oke, Mungkin kita Kak Riri. bisa. Oke. Kita bisa ke slide berikutnya nih untuk menjawab pertanyaan ini juga gitu ya. Nanti oke, ini tantangan dan gimana cara menghadapinya. Yang pertama, tantangan di dunia kerja itu seringkali bisa dari sistemnya, tapi bukan juga hanya dari sistemnya, tapi dari cara cara orang melihat kita. Gimana sih orang melihat kita gitu ya, pas kita baru masuk ke perusahaan kerja ini, bahkan
bukan dialami oleh teman-teman disabilitas saja, tapi orang yang baru masuk aja itu, apalagi yang fresh graduate gitu ya, baru masuk itu kan dilihat gitu secara kepribadiannya seperti apa, bisa beradaptasi dengan baik atau tidak gitu. Tapi itu sebenarnya banyak banget dimulai dari satu hal yang sederhana, cara kita untuk memperkenalkan diri itu gimana gitu. Jadi intinya gini, buat teman-teman jangan fokus ke keterbatasan, tapi fokus ke cara bekerja dan outputnya. Kalau misalnya kita hanya bilang gini, Bapak, saya punya keterbatasan di sini gitu ya. Saya punya keterbatasan di pendengaran, maka fokus pembicaraannya akan berhenti di keterbatasan itu. Jadi sekarang ubah misalnya, arahkan gini, bagaimana teman-teman itu bisa tetap menjalankan pekerjaan dengan baiknya. Misal dalam kasus keterbatasan pendengaran, Bapak, Ibu, saya bekerja paling efektif jika komunikasi penting disampaikan secara tertulis atau melalui chat. Misalnya seperti itu. Dengan cara itu, saya bisa memastikan tidak ada informasi yang terlewat. Nah, dua penting tuh. Dari dua penting. Saya bisa kok gitu. Saya bisa kok bekerja efektif gitu ya. Tapi komunikasinya itu lewat tertulis atau melalui chat. Nah, kemudian saya memastikan bahwa nggak ada informasi itu yang terlewat. Saya akan benar-benar membaca, saya akan lihat, saya akan menjalankan gitu. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman yang punya keterbatasan fisik gitu ya, di kursi roda misalnya, saya jangan bilang, ya Bapak maaf saya punya keterbatasan dalam mobilitas nih gitu ya, jadi saya maka yang dibahas ya keterbatasan itu aja. Tapi coba ganti misalnya seperti ini, saya dapat menjalankan pekerjaan berbasis misalnya komputer dan administrasi dengan baik. Saya bekerja lebih optimal di lingkungan yang aksesibel atau dengan opsi kerja hybrid gitu ya. Hybrid apalagi saat ini udah mulai banyak, berapa hari kerja di kantor, berapa hari kerja di rumah gitu ya, apalagi perusahaan teknologi itu peluangnya banyak, dan saya yakin apalagi perusahaan teknologi itu sangat-sangat terbuka untuk teman-teman disabilitas gitu. Jadi balik fokus ke apa sih kompetensinya, dan kemudian eh, fokus ke bagaimana teman-teman bisa bekerja lebih efektif gitu. Misal dalam kasus tunanetra gitu ya, jangan mulai dari Bapak, Ibu, saya tidak bisa melihat gitu ya, saya ada keterbatasan dalam penglihatan saya gitu. Tapi bilang gini, dan ini ada pertanyaan tadi, gimana eh, apa buat yang kasus tunanetra tadi yang di awal ya, di kerja, bagaimana bisa kuliah di Harvard seperti itu gitu ya. Nah, termasuk di dunia kerja sampaikan seperti ini, saya bisa bekerja efektif sebagaimana umumnya saya menggunakan screen reader gitu. Saya menggunakan screen reader untuk bekerja dengan dokumen dan sistem digital. Saya juga bisa bekerja dengan data dan informasi berbasis teks misalnya gitu. Jadi dengan dukungan teknologi, eh, maka gap-nya itu bisa ditutup gitu. Jaraknya bisa ditutup, dan kemudian teman-teman bisa berkontribusi secara efektif di dunia kerja. Ada keterbatasan lain misalnya neurodiversity ya. Tahu kalau orang Indonesia, bukan orang Indonesia, mohon maaf, secara umum orang-orang bilangnya misalnya autisme seperti itu. Eh, jangan dimulai dari saya punya kondisi tertentu yang membuat saya berbeda dari yang lain seperti itu ya. Di kantor saya ada yang seperti ini case-nya. Beliau tetap bisa bekerja secara efektif kok. Kadang memang kalau ngobrol itu memang agak nggak nyambung, tapi itu bukan satu hambatan komunikasi yang kritikal kok gitu. Eh, dialami bahkan ya kemarin datang orangnya ke ruangan saya gitu sambil bercanda-bercanda gitu ya. Cuman ya memang apa namanya, itu adalah satu hal yang semua orang akan memahaminya gitu. Yang penting orang ini tetap datang ke kantor, orang ini menyelesaikan pekerjaannya gitu kan, dan nggak ada masalah dengan kinerjanya sama sekali gitu. Dan saya justru happy gitu ya dengan orang
teman saya ini, karena orangnya baik banget gitu. Orangnya baik banget, sering ngajak ke rumahnya gitu ya. Pernah buka puasa waktu itu, orang orang asli sini gitu ya. Ngajak buka puasa di rumahnya. Alhamdulillah saya datang gitu ya dengan anak saya. Dan orangnya benar-benar happy gitu. Dan itu nggak ada keterbatasan yang kemudian menghambat dia untuk kerja di kantor. Jadi kalau untuk yang seperti ini, bilang aja, saya kuat di pekerjaan yang membutuhkan fokus tinggi, ketelitian, dan analisis detail, terutama dalam pekerjaan berbasis data atau proses. Karena biasanya orang-orang neurodiversity itu fokusnya luar biasa tinggi gitu ya, punya ketelitian yang benar-benar tinggi, analisisnya lebih tajam, bahkan seringkali kecerdasannya di atas rata-rata orang pada umumnya. Gitu. Jadi kalimat umum yang bisa dipakai teman-teman, saya bisa menjalankan pekerjaan ini dengan baik dan saya bekerja paling efektif dengan pendekatan yang seperti ini gitu. Beda-beda kasusnya, tolong disesuaikan untuk masing-masing. Jadi eh, itu salah satunya ya. Mulai dari stigma dan ekspektasi yang rendah, tapi teman-teman bisa fokus ke kompetensi dan hasil kerja. Mas Agung, tolong potong saya lagi kalau ada pertanyaan yang terkait. Saya mengandalkan Mas Agung nih buat screening. Iya, siap Mas Hari. Ini Kemudian, ada juga yang nanya mhm, juga Mas Hari gitu. Nggak apa-apa Mas Hari, satu jawab aja ya. iya Dia nggak lebih. apa-apa Mas. Oke. Ini ada juga yang yang bertanya Mas Hari. Tadi dari ada yang pernah kerja di perbankan Mas Hari. Iya, Beliau. Jadi gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pengalaman bekerja di perbankan. Itu pun bukan karena adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Akan tetapi justru atas kedekatan emosional saya dengan kepala cabang. Ya mungkin saudara atau ya kenal dekat lah gitu Mas Hari ya. Nah, oleh karena itu menurut saya masih sulit terkait dengan implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Kemudian yang sekarang jadi permasalahan juga di kita itu faktor usia juga mempengaruhi penerimaan kerja untuk disabilitas. Ya memang baik. Agung juga beberapa kali Mas Hari mendengarkan keluh kesahnya dari teman-teman disabilitas itu, mereka itu Ya, baru bisa apa namanya move on lah gitu ya. Itu di hmm, angka umur 30 ke atas Mas Hari. Nah, di umur 30 ke atas ini ya bisa dibilang kalau untuk dunia kerja sudah cukup mateng banget ya Mas Hari ya. Sudah banyak pengalaman, tapi mereka itu baru bisa berkarir itu di angka umur 30 tahun ke atas Mas Hari. Mungkin seperti itu. baik. Ya, satu hal yang fenomena yang terjadi memang sebenarnya bukan hanya penyandang disabilitas. Sekali lagi ya, dunia kerja kita memang tantangannya banyak, termasuk tadi aksesnya belum terbuka. Kemudian kalau kita punya channel ya, baik profesional maupun keterdekatan tertentu, maka kemudian itu sebenarnya advantage kok. Itu adalah salah satu keunggulan kita dibanding yang lain. Selama selama gitu ya, selama memang kita kompeten dan selama capability kita itu sesuai gitu, nggak masalah gitu. Dan di Indonesia mungkin teman-teman sangat familiar dengan istilah ordal gitu ya, orang dalam. Apakah salah? Nggak sepenuhnya salah gitu, apalagi kalau memang terkait dengan dunia swasta. Selama memang teman-teman kompeten ada di bidangnya, justru itu advantage kok gitu. Tergantung kita lihat dari sisi mananya ya. Dan eh, kita balik ke proses rekrutmennya aja nih. Poin kedua juga terkait, kita perlu juga jujur, nggak semua proses seleksi itu kan udah inklusif ya. Kadang tesnya juga nggak disesuaikan, balik lagi. Kemudian interviewnya itu terlalu bergantung pada komunikasi tertentu, diminta datang jam tertentu, mungkin teman-teman, ya pokoknya harus hadir 30 menit sebelumnya gitu ya. Itu perlu disampaikan sih, kalau teman-teman ternyata ada hambatan tertentu gitu ya, sampaikan, Bapak, Ibu, terima kasih saya bisa datang mungkin 15 menit sebelumnya gitu ya, saya akan mencoba untuk datang dengan kondisi seperti ini.
gitu. Sampaikan saja, itu nggak masalah gitu. Dan memang terkait dengan bahkan di proses interview pun atau rekrutmen gitu ya, belum banyak ruang untuk menyampaikan kebutuhan, tapi mulai untuk menyampaikan kebutuhan tersebut nggak masalah. Di sini karena teman-teman itu nggak bisa menunggu sistemnya berubah gitu. Teman-teman perlu proaktif dan profesional sesuai dengan kompetensinya. Misal ya, kalau saat rekrutmen gitu, bilang aja ke HR-nya, untuk proses seleksi saya akan bisa tampil lebih optimal kalau ada instruksi tertulis gitu, atau format yang bisa saya akses dengan baik. HR saat ini sudah sangat terbuka untuk hal-hal seperti ini gitu. Mereka nggak menutup kok sama sekali, karena yang dilihat yang pertama kali itu adalah kompetensinya, cocok nggak sih dengan kebutuhannya gitu. Kalau memang cocok dengan kebutuhan perusahaan, kemudian cocok dengan kompetensi teman-teman, maka insya Allah akan dipanggil, setidaknya dipanggil interview dulu gitu. Kemudian akan jalanin tes-tes berikutnya yang dilalui. Karena memang untuk proses seleksi aja nggak mudah. Bukan hanya untuk teman-teman penyandang disabilitas, buat yang non disabilitas juga nggak mudah. Saya misalnya untuk di posisi saya ini, saya harus menjalani 5 tahap gitu ya. Memang 5 tahapnya hanya interview, tapi interviewnya itu interview oleh manajemen ini, dari headnya ini, dari pimpinan ini gitu. Dan itu yang ditanya luar biasa. Ditanya mulai dari A sampai Z gitu. Kalau ada lebih dari Z, mungkin lebih dari Z. Jadi apakah mudah? Enggak. Dunia profesional itu sekali lagi tidak mudah dan juga bukan berarti sulit gitu untuk semuanya ya. Untuk saya pun itu challenge gitu. Di setiap posisi yang saya jalani itu challenge-nya juga luar biasa. Di posisi ini tadi saya sampaikan, saya harus menjalani 5 tahap tuh interview, dengan mulai dari HR, kemudian mulai ketemu dari CFO-nya atau kepala keuangannya gitu ya, yang utama, kemudian ketemu dengan managing director-nya yang ada di sini, ngobrol lagi dengan kepala yang ada di regionalnya di Dubai, ngobrol lagi dengan yang lain, jadi panjang gitu. Proses itu panjang. Nah, teman-teman yang penyandang disabilitas juga eh, insya Allah perlakuannya sama gitu. Perlakuannya sama, akan menjalani tahap yang serupa, dan jangan takut ketika dalam prosesnya bilang saya bisa lebih optimal dengan cara seperti ini gitu. Saya lebih maksimal dengan menggunakan format komunikasi yang sesuai dengan cara kerja seperti ini. Sampaikan aja, nggak masalah. Dan itu um, lagi-lagi banyak, selain itu adalah kewajiban perusahaan gitu ya untuk mengakomodasi, tapi juga merupakan kebutuhan perusahaan juga untuk menemukan orang yang pas. Kalau ternyata orang pas yang itu adalah teman-teman, nggak masalah kok. Dan percaya satu hal, ini saya jadi agak curhat sedikit ya. Percaya satu hal, bahwa Allah sudah menentukan jalannya buat kita. Tahu nggak teman-teman? Sebelum saya di sini, saya itu benar-benar apa ya bahasanya, struggling tuh apa ya? Ya tahu dah struggling ya, benar-benar harus berjuang, benar-benar kesulitan ya. Saya kesulitan karena saya kerja di Papua Nugini sendirian, eh, jauh dari keluarga. Saya sebelumnya menghabiskan hampir 2 tahun kerja secara remote dari rumah. Tiba-tiba harus pergi ke luar negeri sendirian, masak sendirian, tidur sendirian ya, kayak lagu makan-makan sendiri, tidur-tidur sendiri, ya semuanya sendirilah. Itu berat gitu buat saya. Berat juga buat keluarga. Kasihan anak-anak ditinggal jauh gitu ya. Pada akhirnya kami ikhtiar yang cari lebih baik gitu. Saya asah kompetensi lagi, saya set targetnya, pokoknya saya mau jadi di posisi ini. Pokoknya saya mau, ya Allah, saya bilang mau dekat ke Mekah. Itu targetnya benar-benar saya tulis tuh. Saya tulis, istri saya hampir tiap malam berdoa gitu ya, sholat untuk target ini gitu. Kemudian minta dukungan ke ibu, minta dukungan ke bapak,
minta dukungan ke orang tua, eh, ini targetnya, tolong doain gitu. Dan apa yang terjadi? Alhamdulillah ada beberapa tawaran masuk dari Timur Tengah. Pertama dari Dubai, ada dari Abu Dhabi, ada. Tapi saya nunggu, ya Allah, saya kan doanya mau ke Mekah ya. Mau deket ke Mekah nih doanya gitu. Alhamdulillah ada juga gitu pada akhirnya ini. Dan yang paling mengejutkan buat saya ketika saya sudah diterima, saya tahu situasinya, tahu nggak teman-teman? Perusahaan ini sudah mencari orang di posisi ini lebih dari 1 tahun. Kosong, dibiarin kosong. Banyak orang yang daftar, kalau di LinkedIn itu udah ribuan yang daftar, dari perusahaan Airbus di ada yang dari Portugal, ada yang dari Prancis, coba apply secara internal aja, enggak tembus juga di sini. Dan saya kemudian bilang ke istri saya, ya Allah, ini bener-bener ya, dan ke keluarga saya gitu ya, ini udah di reserve buat saya nih, berarti sebegitu keajaiban doa, dan Allah gimana ngaturnya saya juga nggak tahu gitu. Jadi jangan nyerah, jangan nyerah, masing-masing punya situasinya. eh, ini cara kita di dunia untuk ikhtiar, tapi ada langit yang bisa menembus semuanya tanpa hambatan apapun gitu. Nah, terkait hambatan, balik lagi, sorry ya, saya jadi banyak ceritanya. Komunikasi, komunikasi itu hambatan, komunikasi bagian dari dunia kerja gitu ya. Sebagian orang bisa jadi tantangan utama, tapi lagi-lagi yang orang saya cerita tadi tuh, yang semalam bahkan ngobrol sama saya, orang di tempat saya, itu ada keterbatasan pendengaran juga kok. Yang digunakan apa? Toolsnya yang kita bisa gunakan. Satu, ya gunakan toolsnya dan bangun sistem komunikasi yang lebih efektif gitu ya. Minta ringkasan setelah meeting, apalagi kalau meetingnya online. Meeting online itu sekarang di apa namanya, Google yang menggunakan Gemini atau Gemini itu udah ada notes-nya. Zoom aja ini kan ada notes-nya ya, Mas Agung ya. Mas Agung kalau nggak salah tadi menaktifkan Zoom-nya apa enggak ya? Notes-nya, sorry. Itu bisa loh. Nah, saya Ya, lupa ngingetin ini dari awal tuh, apakah ada catatan meetingnya? iya, insya Allah nanti ada itu. Bisa diaktifin nih Mas Agung kalau belum, catatan meeting di Zoom-nya. Jadi Oh iya, teman-teman ya setelah siap. meeting ini, setelah sesi ini itu bisa dilihat lagi. Oh, ini yang kita tadi bareng-bareng ngobrol gitu ya. Nanti kita Kemudian share gunakan di chat. YouTube, Mas, Mas Hari. Insya Allah nanti kita share di YouTube Sakinah Finance video kita ini, rekaman ini. Iya, tapi ini Mas Agung, apa namanya, selain YouTube, catatannya itu, saya nggak tahu Zoom ini menggunakan apa, tapi dia bisa ngasih ringkasannya. Oh, ini yang disampaikan, kemudian ada pertanyaan ini, kemudian jawabannya ini, kemudian tindak lanjutnya ini. Itu penting loh. Bahkan bukan Ya, hanya untuk teman-teman penyandang disabilitas, buat saya pun itu berguna banget. Karena kadang saat meeting, kita kan jujur ya, aduh, tadi di rumah habis berantem lagi sama istri misalnya, aduh, anak-anak pusing banget tadi, apa namanya, makannya aja susah misalnya, aduh, minta uang jajan lagi, belum belum ada nih saat ini, aduh, sepatunya jebol nih, gimana ya, harus mikir lagi banyak kan, apalagi kepala keluarga harus mikir macam-macam kan, meetingnya jadi nggak fokus gitu misalnya, di jalan macet, berantem sama orang, disuruh datang meeting harus fokus. Ya, ini tools yang bisa ngebantu gitu. Bahkan bukan hanya untuk teman-teman disabilitas, buat semuanya itu ngebantu banget gitu. Apalagi kalau memang kita kurang fokus di meeting gitu ya. Apalagi teman-teman memang butuh, ya nih saya butuh ini karena ada hambatan tertentu gitu ya. Itu berguna banget. Kemudian chat sebagai komunikasi utamanya, alhamdulillah saya udah lihat chat banyak banget dan udah mulai digunakan. Tolong lagi ini, oke, aman. Mas Hari, ini Chatnya. ada Tolong lagi Mas Hari. ingat, Ya, boleh boleh. yang bertanya Mas Hari, izin bertanya, bagaimana cara mengubah stigma masyarakat terhadap penyandang tunanetra agar tidak hanya dipandang sebagai kelompok yang membutuhkan bantuan? Karena di tengah adanya regulasi kuota kerja bagi penyandang disabilitas,
Em, Mengelola akses kerja formal bagi tunanetra masih terasa terbatas di banyak perusahaan, serta apakah kuota kerja 1% di perusahaan swasta dan 2% di instansi pemerintah sudah cukup mencerminkan keadilan sosial bagi penyandang disabilitas di Indonesia? Oke, itu yang pertama, Mas Hari. Selanjutnya, ini ada juga dari teman kita yang pernah ikut, Mas Aditya. Assalamualaikum, izin menyampaikan pertanyaan. Sebagai alumni Sakinah Finance dan pemegang sertifikasi AWP dan CSFT, menurut Masya menurut pemateri, kompetensi keuangan syariah apa yang paling dibutuhkan penyandang disabilitas agar bisa bersaing di dunia kerja, korporasi atau berwirausaha? Oke, stop dulu di situ Mas Agung. Saya orangnya lupaan. Oke, yang pertama saya jawab dulu yang paling gampang. Yang paling gampang itu tentang 1%, 2%. Iya, pemerintah sendiri ngaku kok itu belum tercapai, gitu ya. Yang pertama dulu ya, 1%-nya 2%. Itu aja belum tercapai. Eh, Banyak instansi yang sekali lagi stigmanya untuk menembus itu memang itu masih menjadi tantangan. Yang kedua, apakah 1%, 2% itu sudah merepresentasikan keadilan? Kalau saya boleh menyatakan opini saya pribadi gitu ya, ini kalau Panji komika kan bilang menurut keyakinan saya gitu ya. Yang lagi populer kan bahasanya itu ya. Menurut keyakinan saya belum. Menurut keyakinan saya belum. Kenapa? Balik lagi 23 juta orang itu penyandang disabilitas. Yang pertama memang literasinya dulu yang harus ditingkatkan gitu ya. Saya yakin sebenarnya di antara 23 juta itu dan di antara teman-teman di sini punya kapabilitas yang mumpuni, punya kapabilitas yang cocok gitu ya untuk bekerja di sebuah perusahaan. Hanya saja memang tadi yang kita sudah bahas ada tantangannya satu, dua, tiga gitu ya. Bukan hanya dari sistemnya, tapi dari cara orang ngelihat kitanya aja gitu. Dan itu terkait ke pertanyaannya, maaf Mas Agung, Pak siapa yang bertanya? Tadi ada Ya, terkait dengan Aditya. stigma tunanetra gitu ya. Iya gitu. Jadi memang stigmanya tadi yang harus diubah dulu. Tapi jangan tunggu dari yang lain. Nanti kita coba yuk. Saya ingin di sini nanti akan ada teman-teman buat latihan. Kita ngelihat dari CV seperti apa nulisnya, cover letternya nanti seperti apa. Kita sama-sama bahas ya nanti setelah ini. Em, yang kedua tadi keuangan syariah ya. Saya di awal tadi sempat singgung terkait dengan standar akuntansi keuangan. Satu, teman-teman, jangankan untuk penyandang disabilitas, jangankan keuangan syariah. Saya boleh jujur bahwa di dunia konvensional saja, saya bukan bicara konvensional yang ada riba dan lain-lain ya, bukan ya, secara umum itu adalah kenyataannya banyak orang kok yang saya di dunia, saya bukan accountant awalnya, tapi banyak accountant yang S1-nya dari accounting gitu ya, itu ketika di dunia kerja mereka nggak paham loh tentang jurnal. Sedih nggak? Sedih. Jadi di kuliah itu ngapain selama itu 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun gitu ya. Itu ngapain? Jadi lagi-lagi masalah hal yang praktikal. Yang dunia kerja itu butuhnya apa sih gitu. Itu teman-teman yang harus cocokkan gitu. Di dunia keuangan syariah, oke, keuangan syariah, keuangan secara umum apa yang pertama, standar akuntansi keuangan harus tahu loh. Itu kuat banget kalau teman-teman tahu. Standar akuntansi keuangan, tadi ada SAK syariah, belajar 401 apa, 402 apa, 403 apa. Nggak harus ngafalin kodenya, tapi tahu aturannya apa. Gimana menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari apa aja. Gimana kita mulai mengakui, tadi saya sempat bahas ya, gimana kita mulai mengakui pendapatan.
apa sih pendapatan itu, syarat-syaratnya harus diakui, ada kontraknya dulu misalnya, kemudian tergantung tipe kontraknya apa nih, overtime atau bukan overtime, atau saya terlalu teknis nanti ya. Jadi itu, jadi satu, dua, tiga poin-poinnya apa aja gitu. Kalau dari sisi keuangan maupun keuangan syariah. Kemudian gimana cara membukukan cost-nya gitu ya, gimana menyajikannya secara wajar, itu dulu, itu benar-benar teknis yang dasar. Kemudian gimana kita menjaga kontrol untuk biayanya, kemudian risikonya seperti apa, gimana kemudian menyiapkan untuk audit. Itu ilmu-ilmu yang dasar, ilmu-ilmu yang sangat berguna loh buat keuangan. Terus kemudian kalau ada yang keuangan di sini tadi yang nanya, tahu nggak tentang fixed asset, tentang aset tetap. Kemudian gimana perlakuannya, kapan itu harus dikapitalisasi untuk expense-nya. Nah, itu banyak loh yang nggak paham, sayangnya. Jadi di situ teman-teman kalau benar-benar belajar dari awal interviewnya gitu ya, tahu tentang SAK, saya unggul di SAK, saya unggul di sini, saya unggul di sini. Wah, udah, insya Allah itu mudah gitu. Cuman kadang lagi-lagi ya, ini berlaku buat semua. Buat screeningnya aja susah gitu. Dari ribuan orang yang daftar, ratusan mungkin orang yang daftar, ya mungkin itu belum belum rezeki kita di sana. Allah kasih jalannya di tempat yang lain gitu. Dan kita harus sabar gitu. Jadi ya memang ada tantangannya, tapi bukan berarti nggak bisa gitu ya. Dan penting balik lagi kompetensinya yang harus kita asah. Eh Sorry, Budin udah mulai mepet waktunya sepertinya. Mas Agung boleh balik ke slide-nya dulu ya kita. Oke. Ada akses fisik dan teknologi. Nanti kalau ada pertanyaan yang ini nggak apa-apa, potong aja kayak tadi. Saya cuman agak menyampaikan sedikit lebih cepat. Setiap orang itu punya kebutuhan berbeda, makanya pendekatannya harus spesifik. Kayak tadi, apa sih, gimana caranya saya bisa bekerja secara optimal, kayak gitu. Kemudian gimana bisa menyampaikannya dengan jelas dan profesional. Sebenarnya dari job, saya lihat catatan dulu ya. Dari Job Accommodation Network 2025 itu menunjukkan sebenarnya dari 61% akomodasi kerja itu nggak butuh biaya. Dan kalau ada biaya itu rata-rata hanya sekitar $300. Itu bukan sekitar sih, agak mahal sih. Sebenarnya $300 tuh karena dolarnya makin naik, berapa ya? Hampir 5 juta, 6 juta ya. Ya, kalau ada biaya ya sebenarnya Job Accommodation Network, tapi ini kayaknya berlaku buat secara umum. Karena apa effortnya buat nyari kerja? Beli baju, beli sepatu, transport, eh, mungkin butuh beli gadget baru gitu ya, yang punya komunikasinya biar bisa install alat-alat tadi, Zoom, kemudian install AI, install ChatGPT, install Gemini, install Cloud AI gitu ya. Nah, jadi banyak hal yang sebenarnya itu bisa kita sesuaikan. Tapi ya ada biaya yang harus keluar di awal, kadang seperti itu. Kemudian banyak hal yang bisa diselesaikan asal komunikasinya itu secara tepat. Lalu adaptasi di lingkungan kerja. Ini bukan cuma soal skill, tapi cara komunikasi, cara bekerja dalam tim. Kemudian gimana caranya menyesuaikan diri dengan ritme kerja. Ini juga berlaku buat semua orang, lagi-lagi bukan hanya teman-teman dengan disabilitas. Jadi identifikasi dulu gitu ya, lingkungan kerjanya seperti apa, bangun relasi dengan semua orang, bangun relasi dengan atasan, bukan dengan, mohon maaf, menjilat atasan, bukan, tapi be nice, be humble untuk kesemuanya, dan yang paling penting tunjukkan di tengah-tengah itu kita memang pantas ada di sana gitu. Kita memang cocok di perusahaan ini memang butuh saya gitu. Eh, Kadang orang bilang gini, ini kadang bercandaan doang ya, nggak ada lu nggak apa-apa kok, perusahaan besok tetap jalan. Oh iya bener, itu berarti sistemnya bagus bekerja.
Tapi siapa yang kemudian membangun sistem itu? Ya, salah satunya kita gitu. Kita ikut membangun sistem. Kalau misalnya kemudian saat kita nggak ada yang menggantikan. Kita sudah menghandover pekerjaan kita ke orang yang akan menggantikan kita dengan baik, atau kita sudah menyiapkan catatan-catatan sehingga kemudian saat kita sakit, saat kita nggak bisa ke kantor, saat kita harus off gitu ya, atau saya mau liburan dulu capek seminggu gitu ya, ya saat kita nggak ada itu, atau saya harus pergi haji sebulan, ya saat kita off itu kemudian sistemnya sudah jalan, itu karena kita udah nyiapin gitu ya. Nah itu salah satu hal yang benar-benar kita bisa bangun di dunia kerja. Artinya kita bisa adaptasi dengan baik gitu. Karena pada akhirnya ya ekspektasi kerjanya itu tetap profesional. Ini yang harus kita pahamin dengan jujur. Di dunia kerja itu ada apa? Target, ada KPI, ya kan? Ada deadline, dan ada evaluasi. Gitu. Ada evaluasi kerja, ada evaluasi, ada assessment mungkin setiap 6 bulan, setiap 1 tahun gitu ya. Artinya standar profesional itu tetap berlaku untuk semuanya. Tapi justru di sini kekuatannya karena apa? Kita bisa paham sistemnya, kita tahu bagaimana dunia kantor ini bekerja, kita tahu dan kita siap bisa bekerja secara profesional. Next deh Mas Agung, boleh Mbak Ririn ya. Nih strateginya gimana sih? Sekarang kita lanjut ke bagian paling praktis. Gimana supaya kita benar-benar siap buat masuk ke dunia kerja profesional? Saya mau tekankan satu hal. Keberanian itu bagus, niat itu bagus, tapi nggak cukup. Kalau teman-teman selalu, bukan selalu, sorry, sering dengar ceramah Ustadz Adi Hidayat aja gitu ya, niat aja nggak cukup. Kemudian kalau kita lagi ada berdoa gitu ya, amin aja nggak cukup gitu. Nggak bisa berhenti hanya di amin gitu kan. Jadi masuk ke dunia kerja ini juga sama. Ini adalah kombinasi yang benar-benar antara arahnya itu harus jelas, kemudian kemampuannya harus dibuktikan, channelnya tepat, kemudian ada kesiapan alat kerjanya. Karena pertanyaannya bukan apakah saya ingin bekerja, pertanyaannya itu gimana sih supaya saya siap jalani tugas-tugas keseharian gitu ya yang ada di perusahaan tersebut misalnya secara efektif. Targetnya dulu nih tentuin yang pertama. Jangan mulai dari pertanyaan, wah dengan kondisi ini saya bisa kerja apa ya gitu. Tapi mulai dari pertanyaan, pekerjaan apa nih tugasnya yang bisa saya jalanin dengan baik gitu. Tugasnya apa sih? Kalau teman-teman kuat dengan hal-hal yang fokusnya dengan teliti gitu ya, ketelitian, cocok ke administrasi, ke data entry, ke finance, ke keuangan, gitu ya, ke quality checking, terus kemudian dokumen kontrol, inventory, ada loh di dunia migas juga dari dokumen kontrol ada teman-teman dengan disabilitas dan mereka bisa bekerja dengan sangat-sangat baik karena memang punya ketelitian yang luar biasa gitu. Terus kalau kuat di komunikasi misalnya ya, di komunikasi tertulis bisa masuk ke apa ya, customer support, bisa ke admin online, bisa ke content support atau email handling atau sejenisnya. Kalau kuat di teknis dan sistem bisa masuk IT, testing, data, design, digital operation. Banyak sekarang ini perusahaan teknologi yang mencari posisi tersebut. Jadi lagi bukan fokus ke keterbatasannya, tapi cocokin antara kemampuan, tugas inti dari kerjaan itu apa sih gitu ya, dan dukungan apa yang dibutuhkan. Yang kedua apa? Siapkan bukti dukungnya apa? Pendukungnya. Dunia kerja itu balik lagi niat aja nggak cukup gitu ya. Bismillah, ayo besok saya kerja, jalan. Nggak cukup. Nggak, itu bagus, tapi nggak cukup. Perusahaan butuh melihat bahwa kita bisa bekerja. Apa contohnya? Ada sertifikat, pelatihan, sertifikat buat saya salah satunya, contohnya saya punya sertifikasi manajemen accountant. Makasih Sakina Finance, saya juga punya sertifikasi dari Sakina Finance. Ikut Sakina Finance gitu ya, itu penting loh. Gitu. Itu penting banget. Pak Raka tadi punya S1 FISIP, Masya Allah luar biasa. Itu penting banget. Portofolionya apa, pengalaman magang dari hal yang kecil deh. Pengalaman organisasinya apa. Saya jadi bendahara di RT. Demi Allah saya pernah masukkan itu di CV saya.
Saya masuk bendara RT. Kenapa itu berguna loh? Bendara RT itu nggak mudah loh. Gitu. Awal-awal saya masukin tuh bendahara RT di perumahan saya waktu di Jogja. Itu saya masukin kok di CV saya. Kenapa? Kantor tuh ngelihat gini loh. Orang ini bisa aktif di komunitas, bagus, dia bisa bekerja sama dengan tim, artinya, dia bendahara nih, pas nih sama keuangan nih, gitu kan. Berarti dia dipercaya dong sama komunitas, ya harusnya kantor juga bisa percaya dia dong. Nah, ada relasinya lah, gitu. Dan kemudian contoh pekerjaan sederhana lainnya itu bisa kok dimasukkan ke portofolio di CV itu. Pernah buat laporan, ngelola data, buat desain tertentu gitu ya. Saya di kampus ikut bikin desain buat apa namanya organisasi ekonomi syariah. Waktu itu ada Syariah Economic Forum di tempat kami. Saya bikin buletin ya, saya orang medianya, bikin tulisan dan lain-lain gitu ya. Nah, itu bisa jadi portofolio yang kalau benar-benar dikemas dengan baik itu jadi hal yang powerful. Ada Oke, Mas Ari, mungkin kita dibanding dengan nilai akademik semata, mengapa banyak pencari kerja masih datang. Iya, saya sepakat sih. Banyak pertanyaan dari siapa nih, mohon maaf Bapak atau Ibu Ainul, mengapa skill, sertifikat, portofolio, pengalaman, magang ini jadi faktor penting, bahkan terkadang lebih diperhitungkan dibanding nilai akademik semata. Iya, karena kenapa dunia kerja itu butuh yang praktikal, butuh yang benar-benar nyata. Pak, Bu, saya S1. Percaya nggak? S1 masih muda. Saya masih muda dong ya, Mas Agung. Em, saya pernah, alhamdulillah, dengan pengalaman yang seperti ini, masih S1 di antara saingan lainnya, S2, S3, saya pernah em, di gimana cara ngomongnya aman ya, ditunjuk menjadi direktur keuangan salah satu BUMN. Meskipun saya harus berhenti di sana, saya tidak melanjutkan. Saya tidak, pada akhirnya tidak memilih untuk bergabung ke BUMN karena satu, dua, tiga, empat, lima, enam pertimbangan lainnya ya yang tidak bisa saya sebutkan karena alasan pribadi. Jadi apa yang di situ dilihat, ini anak S1 nih, anak kemarin nih, nggak cukup, direktur butuh S2, direktur butuh S3, itu akademik kan ya, itu penting, benar. S2 itu penting kalau untuk mau menjadi head keuangan, head lain-lainnya gitu ya, itu penting. Tapi selama dalam prosesnya itu kita bisa memberikan yang terbaik. Waktu itu misalnya saya ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sana, usulan saya ini loh, usulan saya ini satu, dua, tiga, empat, lima, dan itu alhamdulillah diterima dengan baik. Jadi lagi-lagi yang dilihat bukan hanya di atas kertas. Di atas kertas itu harus disiapkan semua bukti pendukung. Itu terscreening dulu. Tapi kemudian yang kedua, bukti nyatanya apa? Saat kita masuk ngobrol gitu ya dengan orang-orang terkait, oh relevan nih, orangnya pas, dia tahu ini harus seperti apa, ke depannya bisa ngejalanin seperti apa gitu ya. Itu penting banget skillnya, kemudian sertifikatnya, portofolio itu penting dan itu pendobrak yang utama. Kemudian yang kedua, yes, ketika kemudian di interview, kemudian ketika ngobrol, bukan hanya interview gitu ya, ngobrol-ngobrol informal lah dengan orang-orang tertentu, yakinkan bahwa kita memang siap gitu. Yang ketiga, ini tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan dan ini relevan. Kalau saya nyebutnya gini, siapin peralatan perangnya. Saya juga nyiapin peralatan perang saya kok. Eh, Kalau contoh misalnya saya tuh paling males pakai sepatu pantofel loh. Saya paling males pakai jas dulu ya gitu. Eh, Males banget buat berpakaian formal. Apalagi tapi pada satu momen itu penting. Saya harus pakai itu.
eh, termasuk hari ini ya. Sebenarnya nggak pengen pakai jas, tapi biar kelihatan agak resmi aja. Kemudian eh, saya eh, mohon maaf waktu itu handphone saya hancur-hancuran karena saya emang nggak peduli masalah handphone. Kamera saya rusak, layar retak segala macam gitu ya. Eh, Berapa tahun yang lalu ya. Tapi karena butuh untuk pekerjaan, saya harus beli HP baru. Beli HP Vivo aja. Saya eh, bukan yang tipe yang ribet. Saya beli aja Vivo yang baru lagi. Vivo berapa gitu ya? Vivo lama ke Vivo yang baru gitu. Cuman V25 saya beli ya. Udah, yang penting itu peralatan perang saya sih butuh itu gitu. Nah, teman-teman apa di sini alat bantu teknologi yang membuat kita kemudian jadi optimal. Setiap orang beda kebutuhannya. Kalau saya kebutuhannya tadi saya harus beli baju baru. Iya, baju saya itu aja saya pakai sampai belel. Jujur saya, istri saya sampai komplain berkali-kali, beli baju dong gitu kan. Saya nggak beli-beli, tapi ternyata untuk interview waktu itu saya harus beli baju baru gitu ya. Saya harus beli sepatu baru, saya harus beli handphone baru ketika saya kemudian akhirnya harus pergi, akhirnya keterima gitu ya. Karena harus butuh foto segala macam. Nah, untuk teman-teman misalnya yang hambatan pendengaran, perlu alat bantu dengar, aplikasi transkripsi, coba deh aplikasi transkripsi itu benar-benar bermanfaat banget. Kemudian caption saat meeting. Saya lupa kalau di Google itu ada captionnya. Di sini ada captionnya apa enggak ya di Zoom meeting itu benar-benar harus berguna loh. Saat ini nih otomatis kalau saya ngomong itu captionnya bisa jalan, Mas Agung. Ya, Mas Ari. Itu berguna banget. Kemudian kebiasaan untuk komunikasi tertulis. Kemudian yang keterbatasan penglihatan, screen reader itu benar-benar bermanfaat banget. Kalau teman-teman bisa menguasai screen reader, insya Allah aman. Keyboard shortcut ada, kemudian dokumen yang aksesibel, audio note, apalagi ya, aplikasi pembaca teks misalnya. Jadi itu salah satu, ada beberapa contohnya. Kemudian hambatan mobilitas tentu kursi roda, cari yang aman, terjangkau, jangan terlalu mahal, meja kerja yang sesuai. Di kantor saya dulu ada kok yang keterbatasan pakai kerja meja yang sesuai. Sekarang juga gitu, cuman kantor harus beli agak mahal aja. Tahu kan yang meja bisa diangkat sendiri, nah, karena dia punya keterbatasan tertentu gitu ya. Kemudian akses liftnya, toilet aksesibel. Nah, itu perlu dipertimbangkan, tapi jangan khawatir, insya Allah udah banyak kok sekarang. Toilet yang aksesibel udah banyak, opsi kerja hybrid udah banyak gitu ya. Kemudian teman-teman yang neurodiversity perlu instruksi tertulis, struktur kerja yang jelas, sampaikan aja di awal. Dan saat ini jelas ada alat bantu yang sangat-sangat powerful yaitu AI gitu ya, bisa bantu buat nyiapin interview, CV, dan macam-macam. Saya akan langsung lompat aja ke siapkan 90 hari kerja secara optimal. Sorry Mas, sebelum ke sini. Pahami SOP-nya. Mungkin Mas Teman-teman, Ari, paling waktu kita sisa 5 menit lagi. Soalnya berdekatan dengan wah, sholat Jumat di Indonesia. oke, oke, Iya. oke deh. Kalau gitu, saya skip aja buat yang ininya. Nanti teman-teman, saya sekarang mau gini, mau langsung coba. Sorry, sebelum ke sana ya, Mas Agung boleh tunjukin nggak sedikit CV atau cover letternya Oke, CV. Kak Ririn yang sudah saya diakses. share, yang saya share, ada nggak ya? Ada. Ada, sebentar. Yang Sebentar. contoh punya Mas Hari atau yang mana? Bukan yang ini ya. Oke. Ada contoh punya Mas Ari yang Mas Ari kirim. Yang contoh CP accountant ya? Iya, Contoh betul. CV. Oke. Si contoh CV accountant sama apa cover letternya ya. Cover letter. Ada juga summary ya. Kalau salah. Yang dikirim. Summary itu punya punya aku. Oke, sorry. Nah, ini contohnya ya. Eh, karena saya interisti pendukung Inter Milan, saya namanya Xavier Zanetti aja gitu ya. Profil singkatnya, coba dilihat ya di sini.
Lulusan akuntansi dengan pengalaman dalam percatatan transaksi, pengolahan data keuangan, dan lain-lain, memiliki ketelitian tinggi dan mampu bekerja dengan sistem yang terstruktur. Saya bekerja paling efektif dengan instruksi yang jelas dan dukungan sistem digital untuk memastikan keakurasian pekerjaan. Saya kasih contoh di sini tidak memulai dengan saya punya keterbatasan ini, tapi saya begini. Enggak, teman-teman lulusannya apa, backgroundnya apa, kemudian kuatnya ada di mana, sampaikan itu yang paling depan. Karena yakinlah sekarang perusahaan banyak yang sudah mulai inklusif dan mereka sangat diverse. Mereka menerima keberagaman gitu ya. Jadi yang harus dilihat nih, catat keahlian utamanya apa, pencatatan jurnal, Microsoft Excel. Ya, karena saya accountant ya sekarang. Jadi teman-teman sekarang sesuaikan dengan keahlian utamanya apa, pengalaman kerjanya. Boleh scroll down please. Kemudian pendidikannya apa, pelatihannya apa. Ini simple banget CV yang ini. Dan satu terakhir, itu ada informasi tambahan. Boleh kok di sana tulis aja untuk bekerja optimal, saya menggunakan pendekatan sistematis dan tools digital sesuai kebutuhan kerja. Kalau mau disampaikan dengan detail lagi boleh, tapi secara umum seperti ini itu udah cukup gitu. Ini CV nanti boleh di-share Mas Agung ke teman-teman atau boleh disampaikan ke sini. Baik. Sederhana aja CV-nya. Boleh ke cover letternya nggak sedikit? Cover letter tuh penting loh buat menyampaikan bahwa kita ini memang niat, kita benar-benar ingin fokus ada di pekerjaan itu. Bikin cover letter kayak gini. Saya mengajukan lamaran untuk posisi accountant di Internazionale Milano gitu ya. Oh, pengen banget saya ada di sana. Kemudian merupakan lulusan akuntansi D3, boleh scroll lagi seperti ini, sebutkan background-nya, selama masa studinya, pengalamannya apa, sebutin. Dan ada satu poin khusus yang boleh kok disebut di sini. Sebagai tambahan, saya memiliki kondisi, sebutkan apa secara singkat dan netral aja. Misalnya gangguan pendengaran, seperti atau keterbatasan penglihatan dan lainnya. Kemudian dalam praktiknya saya terbiasa menggunakan pendekatan dan tools kerja yang sesuai gitu. Sebutkan, itu bukan jadi satu blocking point gitu, nggak masalah. Dan dalam bekerja saya terbiasa mengikuti instruksi yang jelas, menggunakan pendekatan kerja dan lain-lain. Nggak ada masalah sama sekali gitu. Jadi ini salah satu contoh cover letter yang teman-teman bisa pakai untuk lebih kuat nembus di dunia profesional. Lagi-lagi dunia profesional selama melihat teman-teman match dengan kebutuhan mereka, insya Allah akan aman. Nanti bisa boleh di sharing ini Mas Agung kalau memungkinkan ke Oke, teman-teman. sudah saya share di kolom chat juga Mas Hari. Saya boleh nggak nih Mas Agung, mungkin buat penutup juga boleh ya. Saya mau teman-teman 2-3 orang tampil volunteer, nggak perlu sempurna, nggak perlu panjang-panjang, justru sebentar ini waktunya kita punya kesempatan belajar bareng. Perkenalkan diri teman-teman seolah-olah sedang interview kerja. 1 menit aja. Fokus pada apa kekuatannya, pekerjaan seperti apa yang lagi diincar, bagaimana bekerja secara efektif. Ingat, nggak perlu fokus ke keterbatasan. Ada nggak yang bisa? Saya contohin gini, kalau teman-teman mau jadi marketing, customer support, nama saya Hari, saya memiliki kekuatan dalam komunikasi tertulis, menyusun ide konten, dan memahami kebutuhan customer atau pelanggan. Saya tertarik pada posisi social media admin, marketing support, atau customer support berbasis chat. Saya bekerja paling efektif jika komunikasi penting disampaikan secara tertulis atau melalui chat, sehingga saya bisa memastikan saya tidak ada informasi yang terlewat dan dapat merespons dengan rapi, jelas, dan tepat waktu. Gitu ya. Jadi kaitannya dengan kondisi, misalnya hambatan pendengaran, nggak fokus pada saya sulit mendengar, maka nanti saya seperti ini ya, gitu. Tapi tunjukkan bahwa komunikasi tertulis di situ adalah cara kerja yang membuat saya bisa perform secara optimal. Oke, Mas Hari. Ada nggak nih yang mau nyoba? Silakan teman-teman, kita buat
Dua orang saja ya Mas Arya. Boleh, Satu dua orang orang satu aja menit. karena Oke. terbatas waktunya. Ya. Silakan Pak Pak Raka, Wi, siap Pak Raka? Pak Raka, silakan. Atau Pak Anto, tadi ada Pak Aditya, ada Bu, siapa lagi tadi tuh? Silakan on mic ya. On mic dong. Atau Oke, boleh oke. dibantu kok dengan juri bicara isyarat? Ya, bagi teman-teman yang tunarungu bisa. Boleh, boleh banget. Pak Raka masih di mute. Mic-nya dibuka, Pak. Sorry. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Raka. Saya Raka Novat, Pak, dari Indramayu. Ya, gimana Pak Raka? Keterbatasan fisik. Iya, Pak. Jangan mulai dari Dengar ya? perdebatan fisik, Pak. Langsung, langsung Pak. Bapak mau fokus tadi kerja, kekuatan Bapak apa? Bapak punya pengalaman Kekuatan apa? saya, Kekuatannya di mana? Kemudian tertarik di posisi apa? ketertarikan saya hanya di HP, Pak. Mungkin saya, wah, maaf, Pak. Ringan lah. Apa Pak Raka? Bisa Pak Raka, insya Allah. Ketertarikan saya hanya di itu Facebook Pro, Pak. Menjadi penjual online, Pak, di Facebook Pro. Oke. Apakah ada dukungan nantinya tuh, Pak? Oh, Pak Raka bertanya berarti nih ya. Iya, Gimana Pak? Di Facebook Pro berjualan di sana? Mohon maaf nih kalau ada Gen Z iya, yang lebih relevan. perjualan online. Iya, Pak. Mas Agung, Ya, Facebook mungkin Facebook Pro apa ya, Mas Grup Agung? Pro Boleh itu di ya yang menghasilkan uang itu ya, Mas Ari, yang kita ngonten terus banyak view, banyak followers, banyak komentar segala macam itu nanti dilihat tracking sama Facebook, nanti kita dapat berapa kursnya itu dolar. kayak TikTok? Ya, seperti TikTok. Tapi kalau TikTok Oke. lebih ke keranjang ke keranjang kuning ya. Kalau Facebook itu dia bisa keranjang kuning dan juga bisa ngeliatin view-nya. Kalau kita banyak view-nya, kita dapat lebih gitu. Nah, itu kursnya Boleh dolar. juga ya. Oke. Boleh nyoba nih Itu saya. sudah lama sih Mas Ari ya. Oh gitu. Ya. Mohon maaf saya nggak update. Oke, Pak Raka, ya ini sebenarnya kita bisa buat kok kaitannya. Lagi-lagi Pak, selama Pak Raka tampil dengan apa adanya, tapi bukan adanya apa gitu Pak ya. Menjadi diri Pak Iya, Raka Pak. sendiri, Pak Raka kemudian asah kompetensinya, Pak Raka bicara tampil Pak dengan artikulasi misalnya Pak, saya izin artikulasinya lebih jelas, menarik gitu ya. Kemudian itu pasti akan punya daya tarik tersendiri Pak. Pak Raka sekarang terkait dengan marketing sudah ada yang namanya marketing 4.0 gitu misalnya. Kalau teman-teman mau menjadi marketing yang baik, seller yang baik, sekarang itu orang bukan lagi fokus, misal saya pakai pulpen ini gitu ya, pulpen ini bagus loh, ini pulpennya terbuat dari bahan material yang tahan banting, kemudian awet 5 tahun nggak mungkin ya, kalau untuk awet selama 1 tahun misalnya, kemudian bisa menunjang dan menunjang lain-lain. Itu udah yang kemarin Pak. Gini, pulpen ini akan membuat teman-teman berasa keren menjadi seorang eksekutif. Itu kalau
tergantung marketnya ya, Pak Raka. Pulpen ini nih teman-teman, kalau teman-teman pakai pulpen ini nih, lihat deh, ini keren banget, apalagi ditaruh di sini nih. Percaya nggak Pak? Orang Saudi nih Pak, apa namanya? Kalau saya lihat di kereta, di mana-mana, itu tuh bawa aja gini Pak. Itu dipakai juga enggak Pak. Tapi itu jadi aksesoris mereka Pak. Kelihatan keren. Itu salah satu standar gayanya mereka loh. Gitu. Oh, Iya, benar. Itu salah satu gaya standarnya mereka. Bahkan mereka sampai ngorbanin apa ya? Pinset atau apa itu ditaruh di sini Pak. Bukan pulpen, demi Allah itu. Ada yang kayak gitu. Nah, komunikasinya diperjelas. Komunikasinya, materi apa yang mau disampaikan. Kalau misalnya teman-teman tadi, ya para jago nih di marketing, saya mau jadi marketing yang pro. Itu Pak salah satunya. Gimana Paraka menjual produknya itu, bahas produknya, oh produk ini bagus, murah, dan lain-lain. Itu satu hal. Tapi yang paling penting adalah kacamata ini nih, lihat deh warnanya orange. Keren nggak kalau dipakai? Keren. Yang lain Keren, biasanya Pak. hitam doang gitu misalnya. Ada warna lainnya loh teman-teman lihat deh jadi lebih keren nih, jadi lebih catchy ya. Gitu Pak. Jadi saya bukan orang marketing juga sih, tapi banyak belajar tentang itu gitu ya, dan banyak belajar tentang komunikasi itu menjadi hal yang sangat kuat, powerful untuk dilihat dan untuk didengar. dalam 5 detik saya sudah tertarik Mas Hari. Gitu ya Mas ya. Boleh Mas, ini saya Oke. Oke Mas Ari. Terima kasih Pak Rakam. Semoga terjawab ya pertanyaannya tadi ya ya sama Mas Hari. Oke, baik Amin, Mas Pak. Hari. Karena waktu kita sudah terbatas dan di sini di apa namanya untuk Jakarta dan sekitarnya sudah dekat ya dengan sholat. saya izin boleh closing ya Nah, Mas Agung ya, ya. ya. Mungkin Boleh yang closing terakhir aja. kita akan nanti closing oleh Mas Hari Gemilang. Silakan Mas Hari. Ya, boleh ke slide terakhir nggak? Closing aja. Kak Ririn. Mbak Riri, atau saya? Oke, terima kasih Mbak Riri. Mohon maaf ya Mbak, ngerepotin dari tadi. Em, saya, teman-teman, saya nggak mau sesi ini berhenti sebagai pengetahuan aja. Dan saya dari awal demi Allah mau berkontribusi di sini supaya teman-teman dapat manfaatnya dan menjadi berkah juga buat saya dan keluarga. Saya mau teman-teman setelah selesai ini selesai, kemudian melanjutkan dengan satu langkah yang nyata. Ambil laptop, ambil HP setelah Jumatan. Kalau yang nggak Jumatan, boleh langsung. Yang buat yang perempuan misalnya, pilih deh salah satu dari ini. Perbaiki CV dari sekarang gitu ya, tampilkan kekuatannya, pengalaman, cara kerja efektif teman-teman seperti apa. Tadi ada contoh cover letter, ada contoh CV, tolong dibuat senyaman teman-temannya. Kemudian cari satu lowongan kerja, cari deh sekarang. Tadi buka Glints, buka Jobstreet, buka BPJS Ketenagakerjaan yang inklusif tadi. Buka mulai dari sekarang, lihat ada posisi apa, ada yang cocok apa enggak, persyaratannya cocok dengan teman-teman, cocokin, coba kejar apa yang harus ditutup kekurangannya, tambah satu skill baru gitu ya. Kemudian tulis tulis satu kalimat perkenalan profesional yang tadi saya udah contohin, mulai dengan apa kekuatannya, mulai jangan jangan mulai dari keterbatasannya. Saya punya keterbatasan penglihatan, saya punya keterbatasan mendengar, jangan itu dulu. Dan orang, kalau saya pun ya, saya ngerekrut orang, saya udah ngerekrut orang beberapa dan banyak, saya nggak pernah ngelihat orang punya keterbatasan apa kok. Dan saya jujur, saya nggak peduli gitu. Kamu punya keterbatasan apa, saya nggak peduli. Yang saya peduli adalah kamu bisanya apa, kamu cocok nggak dengan skill yang lagi saya cari. Saya nggak peduli dengan keterbatasan kamu. Kita akan ngobrol itu belakangan gitu. Kita bisa ngatasin keterbelakangan itu gimana. Saya punya tim yang sakit-sakitan. Yes, saya punya setiap hari, bukan setiap hari, sorry, setiap minggu ada aja dia off. Tapi gimana cara kita untuk mengatasi dia? Kemarin dia izin, Pak, saya harus ke rumah sakit lagi seperti ini.
seminggu bisa 2 kali gitu, nggak masalah. Kita cari waktu kerjanya, apa namanya, oke, setelah kamu dari rumah sakit lanjut aja di rumah, nggak apa-apa gitu. Kemudian yang penting target kita seperti ini. Terus saya akan bantu dia gimana cara mencapai targetnya. Saya mau coaching orang lumayan capek selama 2 tahun di sini, tapi itu puas banget ketika kemudian orang yang kita support itu mencapai targetnya. Teman-teman juga yakinlah bahwa banyak perusahaan yang siap untuk berkolaborasi dengan teman-teman. Itu saya akan nyebutnya kolaborasi ya, bukan kemudian mereka punya harus suatu jadi kewajiban menerima teman-teman, enggak. Karena banyak, kalau misalnya teman-teman kompetensinya sesuai, maka insya Allah mereka juga butuh teman-teman. Jadi tolong mulai dari sekarang, eh, Bismillah gitu ya, dan mulai dengan langkah yang nyata. Langkah kecil hari ini itu sebenarnya bisa membuat perubahan besar bagi teman-teman di masa depan. Oke, Emang. saya mohon maaf kalau banyak kekurangan dan kalau ada salah kata, mohon maaf lahir dan batin, mohon saya dimaafkan. Terima kasih banyak atas kesempatannya teman-teman, Mas Agung dan semua rekan-rekan di Second Finance. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Ari Gemilang atas ilmunya, pengalamannya. Sebelum kita Eh, keluar dari Zoom, sorry Mas kita Agung, cek. tolong dipilihin. Saya udah janji di awal 3 orang yang akan Oke, dapat saya reward. Saya serahkan ke Mas Agung ya. Tapi boleh oke. saya Paraka tadi akan saya kirimkan. Insya Allah, 2-nya lagi saya serahkan ke teman-teman. insya Allah nanti yang mendapatkan e-wallet nanti, ini semuanya bagus semua pertanyaan. Ya mungkin ada beberapa pertanyaan yang memang cocok untuk materi kita ya. Yang pertama itu Kak Haikul, Hakul, terus Ainul, Kak Anissa, Kak Anto, Kak Aditya, sama Kak Raka. Nanti bisa kontak yang di kolom chat ya, Mbak Tasya dari tim Sakina Finance. Oke, baik teman-teman semuanya. eh karena waktunya sudah habis ya, kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan teman-teman buka kameranya. Kita foto dulu dengan Mas Hari. Oke. Oke, gayanya Sakina Finance ada seperti ini. Oke, Gimana Mas? kayak Sakina Finance Mas Hari. Cute sekali ya kayaknya. Oke, supaya ada senyum ya kan? Oke, Mbak Kak Ririn tolong Aduh, bantu ya ya. Allah. 2 ya, 2 tangan ya. Oke, Oh iya, ini gaya Sat- menopang tang itu ya. satu, dua tangan ya, saya bantu. Satu, dua, tiga. Oke. Baik teman-teman semua, Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita, Mas Hari Gumilang. Semoga apa yang telah disampaikan dapat membuat wawasan, menambah semangat, dan menjadi langkah awal untuk terus berkembang serta percaya diri dalam menghadapi dunia kerja profesional. Kita tutup acara kita dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat ya.